Iya, terima kasih. Siapa? Tegar ya. Eh, Nurul hadir. Oke. Ya, seperti biasa ingat lagi kalau misalnya bisa diaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Oke, hari ini pertemuan terakhir kita akan review ulang dari bab 6 sampai bab 9. Kalau waktu itu kan udah dari bab 1 sampai bab 5. Hari ini tuh bab 6 sampai dengan bab 9. Oke, Irna hadir. Ya, sebelum saya review 1 sampai ke 6, dari kita waktu presentasi ada yang belum saya jawab nggak? Takutnya saya lupa. Yang ingat pertanyaannya belum terjawab gitu misalnya. Ada Bu yang Dito, Bu. Pertemuan Yang lalu. Dito. Oh, yang minggu lalu. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Harus dibuka dulu. Kelompok 9 ya itu ya. Bentar ya, agak loading. Udah pada siap UASnya? Insya Allah. Oh, belum. Yang belum terjawab Dito aja atau semuanya belum terjawab nih? Ada 3 kan yang minggu lalu ya, Dito, Safa, sama Nurul. Safa udah terjawab belum? Saya lupa. Sudah Ibu kalau untuk Safa. Nurul udah juga ya? Iya, sudah Ibu. Tinggal pertanyaan Dito ya. Pertanyaan Dito, itu UU SPN pasal 3 pendidikan di Indonesia jauh beberapa tahun dari negara lain, yang itu ya Dito ya? Bener? Iya. Ya. Apa yang hilang dan apa yang kurang? Harus mulai dari mana untuk perbaikan? Apakah sebelum yang tadi apakah perlu ada perbaikan dari agama atau kemanusiaan atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih kerjasama sama transparansi yang kurang gitu. Kerjasamanya sama siapa nih gitu? Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah gitu kan ya. Terus mencakup keluarga, komunitas, sekolah, dan juga kayak stakeholder gitu, kayak stakeholder tuh kayak pemangku kebijakan seperti itu. Terus masyarakat, biar kayak masyarakat tuh kan lebih tahu gitu kayak isu-isu real di daerahnya masing-masing, kayak di daerah saya juga. Sedangkan kalau mereka tidak melapor, pemerintah sendiri nggak paham gitu loh. Walaupun kalian tahu lah ya, ada orang yang diutus untuk kayak ngambil data gitu ya, tapi kan terkadang ada manipulasi segala macam lah gitu ya yang sering terjadi. Contohnya ada kalau ke sekolah pengawas sudah disuruh datang, kadang-kadang pengawas itu bukannya mengawas keliling tapi di kantor kan ya, makan gorengan gitu. Nah itu hal yang sering terjadi dan umum gitu. Atau misalnya sudah disetting terlebih dahulu, anak-anak besok atau minggu depan mau ada pengawas datang, tolong kaliannya diem ya, jangan berisik, jaga kelakuan dan pelajaran kita tentang ini, jadi nanti banyakin yang nanya gitu kan ya. Nah itu hal-hal yang memang sepertinya udah umum terjadi juga gitu. Sehingga kalau masyarakat langsung melaporkan, itu kecenderungan untuk manipulasinya atau kayak kan karena manipulasi berkaitan biasanya dengan tugas mereka kan, ya kayak tugas pokok mereka, makanya oh ya biar bagus kalau masyarakat kan nggak ada ketentuan tersendiri kecuali oknum ya, yang mereka biar ingin menentukan pihak tertentu gitu. Tapi mayoritasnya mereka ingin menyelesaikan masalah di daerahnya gitu. Nah, ini umumnya pemerintah itu cenderung tidak bertanya langsung. Seperti saya tanya di desa saya ini, bilang nggak sih ke desa gitu kan ya, oh kalau desa mah biasanya tuh teh ngobrolnya sama orang-orang desanya aja gitu, jadi kayak masyarakatnya kurang diajak ngobrol gitu. Apalagi kalau mau ngobrol nggak enak karena itu kan pejabat desa gitu-gitu masyarakat. Padahal biasanya yang lebih paham isu-isu terkini adalah masyarakat yang bukan di aparatur negaranya gitu loh, karena mereka biasanya saling ngobrol. Kalau di saya itu biasanya sambil nyangkol gitu ya orang-orangnya, sambil ngegibah gitu. Nah, itu biasanya informasi-informasi yang sangat mendetail di situ gitu. Jadi kalau ditanya masih tertinggal, yang pertama adalah itu saya bilang, jadi kurangnya kerjasama. Jadi masih masing-masing itu. Dan kedua adalah transparansi gitu ya. Jadi transparansi itu keterbukaan. Kalau di kita kan misalnya ini ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan tertentu. Kita taunya oke, ini langsung pengumumannya kan gitu. Kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa.
gitu loh. Terus bahkan di bidang pendidikan, kita nggak tahu loh hasilnya emang analisisnya seperti apa sih, kok bisa tahu perubahan ada seperti ini gitu ya. Contohnya nih ada kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar dan sebagainya gitu kan. Tapi mayoritas masyarakat nggak tahu kenapa kok tiba-tiba akhirnya diputuskan seperti ini. Hasil penelitiannya mana gitu loh. Walaupun sebenarnya ada gitu kan, ada yang namanya Renstra tahunan yang bisa kalian download. Tapi berapa orang yang tahu tentang adanya Renstra yang bisa kita download? Nah, sehingga kalau nggak ada transparansi seperti itu, akhirnya banyak kayak saling, oke, yang ini kayaknya cuman mau dananya doang deh. Oh, yang ini mah cuman mau keuntungannya aja deh. Atau misalnya, oh ini ganti menteri, ganti kurikulum deh, dan lain sebagainya. Tidaknya transparansi, nggak ada secara jelas kenapa akhirnya ada perubahan. Gitu loh. Nah, ini yang akhirnya membuat kayak perbaikan dan lain sebagainya, kayak ada yang kurang gitu. Karena tidak adanya rasa kepercayaan akhirnya. Masyarakat sendiri agak kurang percaya akhirnya kan dengan adanya perubahan-perubahan dan kebijakan yang dilakukan di negaranya, dan pemerintah juga akhirnya menganggap bahwa masyarakat itu tidak mengikuti aturan yang ada. Mungkin bukan nggak mau ngikutin, mungkin juga ada yang nggak tahu. Ya kan, kayak saya sering ngomong itu pendidikan wajib loh, pendidikan dasar anak SD sampai SMP. Oh emang iya teh, gitu kan ya. Jadi oh berarti mereka belum tahu gitu kan ya. Mungkin ada baiknya untuk lebih keterbukaan untuk hal tersebut gitu. Kalau di kita kayaknya emang budaya juga sih ya. Jangankan dengan kayak skala luas kayak pemerintahan, dengan orang tua di rumah juga kan ya. Anak orang tua, kayak kebijakan yang dibuat orang tua itu jarang melibatkan anak gitu kan ya. Contohnya ada apa-apa di rumah udah biar anak nggak usah tahu, tahu langsung hasil akhirnya aja gitu kan ya. Sehingga anak nggak percaya juga dengan orang tua juga akhirnya menganggap anak selalu jadi anak-anak gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya kurangnya seperti itu. Terus apakah sebelum yang hal-hal yang diucapkan itu perlu nggak ada perbaikan agama dan kemanusiaan? Perlu sih, saya bilang perlu banget gitu. Dan sebenarnya mengiringi dengan agama dan kemanusiaan perlu juga ada toleransi. Nah ini yang kalau saya bilang minim juga gitu. Masih sering terjadi akhirnya kayak kalau kita baca sejarahnya, Indonesia dulu berhasil mengusir penjajah adalah ketika semuanya bekerja sama, termasuk semua agama. Ya, kalau baca dari sejarahnya kan ya, setiap agama berjuang untuk bersama. Nggak ada tuh yang saling menjatuhkan. Gitu kan ya. Bayangin kalau dulu nggak bersatu, apakah si penjajah akan pergi? Belum tentu gitu loh. Saya nggak ngomong nggak akan, tapi belum tentu. Karena kita nggak tahu kemungkinannya seperti apa. Gitu. Terus kerjasama juga antara kayak di desa di kota. Bukan lagi saling, oh ya di desa kan seperti ini, di desa di kota kan seperti ini. Karena keduanya bisa saling belajar gitu kan ya. Belajar dari masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk tinggal di dua daerah tersebut, termasuk beruntung gitu ya. Jadi kalian tahu kondisi di kota seperti apa, kondisi di desa seperti apa, sehingga perkembangannya akan jadi lebih maju gitu. Tapi tidak semua orang, karena ada juga beberapa pihak yang hanya aneh juga jadi terlalu keras tahu kan ya, kayak oke nggak boleh berteman dengan ini, nggak boleh ini gitu kan, padahal tidak ada larangan sama sekali untuk berteman gitu kan ya. Yang tidak boleh adalah mempelajari gitu kan, yang mempelajari dan mengikuti. Kalau mau tahu aja ya udah kepo gitu kan ya, saya juga sering kepo kok nanya sama teman, tapi kan bukan artinya kita ngikutin gitu loh. Jadi ya itu yang harus dipelajari. Dan terus pembelajaran keagamaan juga, kalau saya bilang di Indonesia cenderung kepada hafalan, memorisasi. Dan bahkan sekarang aja memorisasinya berkurang loh. Dulu saya ingat waktu, ini pun ternyata dari yang Islam, karena saya nggak ngikutin kan pembelajaran yang non-muslim, mungkin nanti bisa sharing juga ke teman-teman di sini. Kalau dulu waktu saya SD, kelas 1 SD itu udah belajar kan, contohnya hafalan doa, hafalan surat-surat pendek, terus doa untuk sholat, terus praktek sholat gitu kan ya, itu kelas 1 SD. Terus saya ngobrol sama anak-anak kelas 1 sekarang, termasuk ponakan saya, itu nggak ada sih, di sekolah tuh belum ada gitu, belum ada yang kayak praktek sholat, itu nggak ada sama sekali. Katanya nanti apa sih, di kelas berapa gitu baru ada pembelajaran. Kalau saya dulu itu kelas 1 SD di sekolah negeri loh gitu. Terus surat-surat pendek udah ada. Kalau sekarang tuh masih minim, dan mayoritasnya itu hafalan. Lihat deh kalau kalian ujian pelajaran agama, PKN, PKN kan kemanusiaan ya, PKN, IPS kayak gitu, pasti soalnya itu tertulis, dan itu benar-benar memorisasi undang-undang, terus apalagi sih kebijakan pemerintah, sejarah tanggal-tanggalnya, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya tidak efisien dan tidak efektif juga ketika ingin membangun nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan
gitu kan ya. Apakah ketika kalian membantu orang lain akan ditanya sejarahnya dulu? Enggak gitu. Jadi lebih ditanamkan kepada memorisasinya dibandingkan dengan eh, implementasinya dalam mewarnai kehidupan gitu. Termasuk ketika kita ujian, seharusnya kalau saya anggapan saya ini saya ngobrol dengan teman-teman saya waktu itu ya, ada beberapa di negara lain, ada beberapa negara yang dia menerapkan ketika ujian berkaitan dengan kemanusiaan itu bukan hafalan. Jadi sistemnya kayak studi kasus gitu loh. Anak-anak loh, masih anak-anak sekolah dasar gitu. Tapi kan anak-anak tuh bukan yang nggak tahu apa-apa kan. Sesimpel mereka ngelihat temennya dibully deh. Kalau kamu melihat hal tersebut, menurut kamu bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi mereka kayak lebih aware dengan sekitar mereka, lebih sadar dengan sekitar mereka, bukan hanya berpatokan pada contoh yang ada di buku. Karena contoh yang ada di buku terkadang pertama agak terlalu lebay. Kalau kalian baca buku-buku anak SD sekarang gitu kan ya. Jadi kayak contohnya ketika anak itu dibully terus sama semuanya, ada terus anak yang beralih tidak ada anak yang beralih melaporkan dulu kepada guru. Kalau menurut saya nggak mungkin gitu. Kalau kalian tahu anak di SD gitu ya, misalnya itu ada rame orang banget, pasti ada satu aja yang tiba-tiba ngejerit ibu guru, bener nggak? Kalau SD ya, kalau SMP SMA beda. Malah bila perlu guru nggak usah tahu, biar kejadiannya lebih lama, gitu kan ya. Tapi kalau SD, apalagi yang kecil-kecil, itu jangankan hal yang seperti itu. Ada temen jatuh aja bila perlu dijeritin ibu gurunya. Ada temen yang ngambil minumnya salah aja dijeritin gurunya. Ibu guru sih itu gini-gini loh, gitu kan ya. Jadi kalau dicontoh di buku itu anak-anak dibully sampai seperti itu enggak. Yang terjadi di anak SD adalah pembuliannya tidak seperti itu, tapi sesimpel kayak misalnya, kok kamu pensilnya kayak gitu sih, pensil aku mah seperti ini loh, kamu nggak punya ya pensil kayak gini, itu tipis loh ya, tapi itu udah menyinggung, bisa membuat anak dan itu biasanya guru nggak aware kan, karena kejadiannya anak biasanya mampir, kayak saya sharing sama ponakan juga suka mampir nggak ke kursi teman. Iya, jadi ya kayak bertetangga gitu lah ya. Jadi kalau di anak-anak kecil itu mereka nyamperin kursi-kursi temennya gitu kan ya. Terkadang itu yang mereka obrolin. Oh, kok penghapusnya kotor sih? Atau kayak misalnya, kok kamu kayak gini sih? Atau kok baju kamu kayak gini gitu kan ya? Atau ya aku mah ada ini loh, kamu nggak ada ini gitu kan. Nah itu tipis gitu, tapi bisa mengarah akhirnya nanti, oh kamu nggak punya ya, aku mah punya loh. Nah itu udah pembulian. Kalau salah satunya merasa tertekan gitu. Nah jadi harus hati-hati. Jadi anak-anak harus kayak aware dengan sekitarnya. Itu yang buat meningkatkan kemanusiaan. Kalau saya bilang masih kurang. Karena kita selalu kayak anak-anak harus baik ya sama teman-temannya, anak-anak harus santun ya sama gurunya. Tapi yang gimana gitu? Pernah nggak sih kayak kalian nih, anak-anak harus belajarnya harus rajin ya, termotivasi ya, saya ngomong gitu sama kalian ya, motivasinya harus tinggi. Pasti ada titik di mana kalian, iya pengen sih Bu rajin belajarnya, tapi gimana caranya? Realnya seperti apa gitu loh. Kalau kalau semua orang nggak ada nggak yang, misalnya kayak saya bilang, kalian nilainya harus A ya, siapa sih yang nggak mau nilai A gitu kan ya. Tapi pasti ada pemikiran gimana caranya biar dapat nilai A-nya gitu. Kalau tidak mendetail tahapannya juga berbeda gitu kan. Nanti ketika mereka udah melakukan usaha berbeda dengan apa yang diharapkan dan sebagainya. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasama, transparansi yang pertama, yang selanjutnya berkaitan dengan agama dan kemanusiaan. Selain kayak teori-teori gitu harus dibuat anak-anak tuh lebih aware dengan sekitarnya, kayak lebih sadar dengan sekitarnya sehingga diajak kayak diskusi masalah apa yang ada di lingkungan sekitar kamu, pendapat kamu seperti apa, perasaan kamu gimana gitu kan ya. Dan juga waktu kemarin, nggak kemarin sih, bulan-bulan pertama ponakan saya sekolah itu kayak gitu. Jadi kata dia kayak ada temennya satu ditimpuk, terus yang lainnya pada ikut nimpuk gitu loh. Terus saya bilang kenapa nimpuk? Emang temennya nakal? Enggak, cuma karena rame kan yang nimpuk gitu loh. Kalau bagi anak-anak logis, bagi anak kelas 1 logis gitu loh. Kenapa? Kalau banyak orang yang melakukan, berarti itu merupakan suatu contoh yang diikutin kan. Apalagi gurunya nggak marah gitu kan. Cuman kita harus kasih tahu gitu misalnya dibalikin tuh. Kalau misalnya dibalik ada yang nimpuk satu orang, terus tiba-tiba semuanya nimpukin, perasaannya gimana? Gitu kan ya. Anak-anak pasti biasanya counter attack lo. Ah kan enggak, kan ada yang nggak pernah ngalamin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gitu kan ya, jadi biar mereka lebih sadar gitu loh, apa yang kalian lakukan ketika itu terjadi pada diri kalian belum tentu kalian juga suka gitu. Jadi nggak hanya teori oke harus berbuat A, B, C dan lain sebagainya, tapi buat mereka juga mengembangkan simpati dan empatinya juga kepada sesama manusia gitu. Gitu ya Dito. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama.
sebentar ya. Ini punten ya, berhubung ibu saya ada rapat gitu dan ponakannya kalau yang punya saudara di SD mungkin tahu sekarang tuh lagi pekannya ujian sekolah beberapa sekolah ya. Jadi anak-anak tuh pada daring lagi gitu. Dan habis libur panjang masuk seminggu terus daring lagi dan mereka tuh berasa kayak liburnya diperpanjang, paham kan ya maksudnya. Jadi kalau pagi-pagi itu walaupun udah mandi di kasur disuruh belajar nanti dong kan ini lagi libur gitu ya. Padahal nggak tahu mereka setelah ini mereka masuk akan langsung ulangan juga gitu kan. Ya begitulah. Jadi ini saya sambil nengok-nengok ke sebelah. Oke, cukup ya dari Dito. Berarti kita bisa langsung review dari bab berapa nih pertama. Oh ini ada konfirmasi, saya cek dulu ya. Oke, Iken hadir. Sebentar. Najril hadir. Virus ada. Idan tadi ada. Dita ada. Angela ada. Putri Maharani belum ada. Ada Ibu. Hadir. Oke. Bayan. Bayan dan Regi. Regi kemana? Ada kabar? Dek, nanti tolong Regi suruh chat ke saya ya. Ada file dia yang terkendala soalnya. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut kita ke bab 6. Bisa sambil dibuka seperti biasa bukunya. Buku saya ini udah legend loh, udah robek-robek. Oke, ya. Dari bab 6 itu ada landasan psikologis pendidikan. Poinnya pertama, 1 jam ya. Ya. Ada perbedaan antara situasi pergaulan sama situasi pendidikan. Mungkin yang kita pelajarin juga di pedagogik ya, gitu ya. Ada perbedaan antara kapan sih suatu situasi pergaulan itu akhirnya menjadi situasi pendidikan. Yang harus dipahami adalah yang namanya situasi pergaulan ke situasi pendidikan harus ada kesadaran dari diri pendidiknya. Kalau peserta didiknya nggak sadar ya oke lah gitu. Tapi si pendidiknya sendiri harus sadar bahwa saat itu dia melakukan proses pendidikan. Artinya bukan ketidaksengajaan. Contohnya kalau di buku tuh lagi nonton TV gitu barengnya, ada iklan tiba-tiba yang kalian harus langsung improvisasi gitulah ya. Yang awalnya nonton santai sama adiknya misalnya atau sepupu sama ponakannya, tiba-tiba harus langsung improvisasi ngomong, oh iya dek, lihat dong. Kalau kayak gitu nggak boleh ya. Kenapa? Kan situasi pendidikan. Nah kalau bilang kalian bu, ibu ngomong tidak, nah ini berkaitan dengan psikologi juga. Ada orang yang ngomong bahwa nggak boleh ngomong tidak sama anak, benar nggak? Ya mungkin kalian membaca. Tapi ada juga paham yang mau ngomong itu tidak apa bilang tidak. Jadi kalau tanya ibu sendiri gimana kalau kalian sering dengar ngomong bilang aja enggak sama anaknya. Kalau saya adalah orang yang lebih cenderung kepada nggak apa-apa ngomong enggak selama saya ngasih alasan. Gitu loh. Karena terkadang anak kalau tidak ada kata tidaknya dia nggak ngerti. Jadi kayak misalnya oke, lebih baik adik seperti ini, seperti ini, seperti ini ya gitu. Ntar dia nanya lagi, kalau ini boleh berarti gitu kan ya seringnya. Jadi ketika dia bilang nggak boleh gitu, oh berarti enggak langsung negatif gitu kan ya. Alasannya kenapa? Karena ini, karena ini, karena ini gitu ya. Jadi kayak contohnya deh, adik lebih baik untuk bukan tidak ya, lebih baik berteman dengan teman-teman, harus sayang dengan teman-teman, tapi dia tidak paham, Eri tidak boleh bully. Karena cobalah kalian menemukan kata negatif yang bertentangan dengan tidak boleh membuli, tapi tidak menggunakan kata tidak. Gitu kan ya. Jadi nah ini juga terkait psikologis, jangan sampai akhirnya ketika kita mikirnya apa yang harus diucapkan,
anak terlihat jadi kayaknya masih mikir deh orang ini ngajarnya. Dan anak tuh biasanya kayak ada rasa kepercayaannya akan menurun. Akhirnya berarti kayaknya masih bisa nih nyelip-nyelip dikit lah, bisa dilanggar gitu kan ya. Jadi harus menunjukkan juga rasa kepercayaan diri. Itu juga syarat yang adanya situasi pendidikan sebenarnya atau pergaulan pendidikan kalau di psikologi. Terus di sini kebutuhan, walaupun kalian pernah dengar ya, mungkin kan udah belajar psikologi juga kan ya, ada AHA Maslow gitu ya. Ini kayaknya yang benar-benar sangat luar biasa gitu, yang dari zaman ke zaman teori dia yang digunakan gitu. Ya, AHA Maslow itu menyatakan bahwa tingkat kebutuhan manusia itu ada 5 kata dia kan. Yang pertama kebutuhan fisik. Kenapa ada 5? Maksudnya apa? Yang Maslow ucapkan di sini adalah bahwa kebutuhan manusia itu kalau menurut Maslow harus dipenuhi dari tahap paling bawah. Jadi makanya dia bertingkat gitu loh. Jadi nggak bisa kita langsung kayak mendapatkan penghargaan sebelum kebutuhan fisiknya terpenuhi. Kalau kata Maslow ya, paham Maslow seperti itu. Gitu. Jadi kata dia yang pertama harus pemenuhan kebutuhan fisik, lapar, haus seperti itu. Gitu. Terus pokoknya semua hal yang berkaitan dengan hal-hal fisik atau biologis. Selanjutnya ada keamanan, aturan, atau kalau di kita juga bisa kayak tempat tinggal, ngerasa nyaman gitu kan ya. Terus berikutnya adalah kebutuhan kebutuhan memiliki dan rasa cinta ya gitu kan ya. Bisa yang diserakin gitu. Intinya adalah kenapa sih penting? Jadi katanya kebutuhan memahami dan rasa cinta, kasih sayang, terus bahkan sekedar kayak pelukan dari orang tua itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak gitu loh. Jadi katanya kurangnya rasa kasih sayang itu akan berdampak yang cukup panjang untuk kehidupan anak selanjutnya. Makanya terkadang kalau ada jokes gitu ya, ih kayaknya kurang kasih sayang deh, gitu kan ya. Nah itu adalah yang terkadang sebenarnya hal negatif sih dibuat jokes juga gitu. Kenapa? Karena bisa aja emang terjadi pada orang itu gitu. Paham ya maksudnya? Contohnya kalian ngelihat temennya suka bete terus bilang pasti kurang kasih sayang deh. Ternyata emang temennya itu memikirkan bahwa kayaknya saya kurang disayang sama orang tuanya. Berarti kalian kan kayak menambahkan minyak gitu ya kepada hal yang lagi terbakar gitu loh. Bener-bener kayak wow gitu. Nah itu jadi harus careful juga untuk ke situ, harus hati-hati. Terus berikutnya adalah penghargaan. Nah, penghargaan di sini tuh bukan hanya kayak prestasi, walaupun itu ada prestasi, keberhasilan, harga diri gitu ya, bisa dalam bentuk kayak medali, misalnya piala juga kayak gitu. Tapi ada juga pengakuan. Contohnya, wah hebat loh, gitu kan ya. Wah sudah berhasil, gitu kan ya, kalau kepada anak-anak. Terus yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri ini katanya yang paling sulit untuk dipenuhi oleh manusia, gitu loh. Yaitu kebutuhan untuk menyempurnakan dirinya. Jadi katanya tahap ini kalau kita mengacu kepada bab 2, karena beda ya, kalau psikologi itu dia adalah deskriptif, artinya apa adanya, sedangkan kalau filsafat yang kita pelajari itu adalah normatif, yaitu apa yang seharusnya. Kalau di filsafat, normatif atau kebutuhan yang menyempurnakan diri adalah tidak akan pernah terpenuhi gitu kan ya, karena manusia selalu untuk menjadi manusia yang idealnya akan berubah lagi gitu, ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau dalam psikologi ada tahap dia akan tercapai. Nah, itu disebutnya aktualisasi diri. Gitu. Jadi makanya kalau kalian baca psikologi sama kalian baca filsafat itu biasanya agak berbeda gitu pemahamannya. Bukan pemahaman sih, sudut pandangnya itu terhadap suatu hal. Terus saya mau langsung fokus kepada beberapa dimensi proses pendidikan. Karena kalian kan nantinya lebih kepada perumusan kurikulum, perencanaan pembelajaran gitu kan ya. Jadi harus lebih paham seperti tahapan-tahapan siswa usia seperti apa sih gitu. Jadi bisa buka kalau buku kalian sama dengan buku saya halamannya halaman 89 yang megang buku. Di situ ada tahap-tahap pengembangan menurut Erikson. Bukan hanya kalian loh yang belajar ini, saya juga lagi ngulas banget tentang Erikson karena buat proposal. Oke, di sini pertama adalah the sense of trust. Jadi kalian bisa baca sendiri bukunya, saya lebih menganalisis dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mempercayai, kira-kira umur 0 sampai 12 tahun. Kalau di buku kemampuan untuk penghayatan telah berkembang sejak lahir gitu ya, kebutuhan hidupnya terpenuhi, akan merasa kurang disayangi, kurang dapat menyayangi dan sebagainya kalau tahapan ini tidak terpenuhi gitu ya. Maksudnya gimana nih kemampuan mempercayai? Ini yang biasanya kalau ada bayi jadi rebutan ketika digendong, belum tentu bayinya mau digendong sama semuanya. Pernah nggak ngalamin? Kita udah, oh iya deh, udah sambil ini ya dengan muka yang luar biasa tersenyum gitu kan ya, ceria gitu, kita giniin bayinya nggak mau, berarti belum percaya gitu ya. Nah itu the sense of trust. Jadi kalau
apakah sih orang yang tidak dipercayai? Enggak juga gitu. Jadi jangan ketika bayi menolak kalian gendong jangan baper gitu ya. Jadi anak 12 bulan dia cenderung lebih kepada kemampuan untuk mempercayai perkembangannya, untuk mempercayai orang lain. Contohnya ketika ibunya ngedekat, jarinya dipegang, tahu kan ya? Atau kalau misalnya nggak ada dia nyari. Termasuk ketika kayak misalnya anak yang dibilang orang bau tangan, tau kan ya? Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Itu adalah perkembangan the sense of trust. Kenapa dia pengen digendong? Karena itu dekapannya. Jadi ada rasa kepercayaan antara dia dengan orang yang menggendongnya, walaupun umumnya adalah pada ibunya, terutama ketika masih ASI gitu kan ya, karena benar-benar dalam dekapan orang tuanya gitu. Nah itu tahap-tahap ketika anak berkembang rasa kemampuan untuk mempercayai orang lainnya. Oleh karena itu anak yang katanya nggak semua, yang sering ditinggal ketika bayinya gitu ya, dan kurang ada bonding kepercayaannya, ketika masa hidup nantinya, ketika dia dewasa agak sulit mempercayai orang lain. Nah, makanya itu yang dibilang, oh anak 12 tahun tuh bener-bener kayak harus dijaga loh, harus disayangin loh, harus bener-bener kayak perhatiannya penuh segala macam karena itu tahap ketika dia membangun rasa kepercayaan. Makanya jangan dibecandain ya, kadang-kadang nih udah bawa botol susu nih misalnya nih, ya, walaupun misalnya nggak ASI sama orang tuanya bawa botol susu, dideketin ke mulutnya, tarik lagi, itu tuh mempermainkan rasa kepercayaan itu sebenarnya ya. Jadi jangan lakuin kayak gitu. Jadi kalau udah ditaruh di depan mulutnya ya dikasih gitu. Jangan walaupun lucu sih kan ya anaknya ya, mulutnya dimonyong-monyongin gitu kan nanti sama dia. Terus kalau nggak lidahnya di keluarin gitu, pokoknya ingin ngambil susunya, tapi bukan bercandaan gitu. Karena ingat itu adalah masa-masa perkembangan, masa-masa kepercayaan. Jangan sampai nanti dia ngira kita PHP gitu loh. Ya, jadi kalau mau misalnya dikasih ya dikasih. Terus sering kan ya udah tuh kan ayo Fani sudah bersalah kepada adiknya nih. Gitu kan ya. Komen tuh Fani pernah buka adik. Jangan lagi ya gitu ya. Jadi jangan di PHP-in adiknya gitu ya dan yang lainnya juga. Jadi kalau memang misalnya walaupun emang sih lucu gitu ya, tapi itu adalah tahap perkembangan kepercayaannya dia. Jadi benar-benar gimana kalian ingin orang lain percaya sama kalian, bertindaklah seperti itu kepada orang lain gitu. Jadi walaupun ke orang masih bayi gitu kan ya, tapi ingat bayi itu udah mulai tahap perkembangan dasar. 1.000 hari pertama anak itu adalah perkembangan yang dianggap luar biasa pesat. Itu 1.000 hari itu berarti berapa tahun ya? Sekitar tiga tahun ya, 2,5 tahun sampai 3 tahun gitu kan ya. Ya itu benar-benar tahap-tahap yang luar biasa pesat bagi anak gitu. Nah makanya ada perkembangan yang namanya rasa kepercayaan. Ingat deh ya, makanya banyak anak yang benar-benar ketika udah digendong ibunya nggak mau digendong sama siapapun. Atau digendong sama bapaknya nggak mau, bahkan ada yang digendong bapaknya atau ibunya nggak mau sama orang tua yang lainnya. Contohnya udah gendong ibunya nggak mau sama bapaknya, udah sama bapaknya nggak mau sama ibunya gitu kan ya. Nah itu adalah tahap percaya. Nah ini juga kalau gendong juga ya jangan dioper-oper kayak bola, tau kan ya. Nah, bapak ke ibu tuh dibecanda-becandain gitu kan. Ya, itu harus hati-hati juga. Jadi ada kepercayaan kepada anak. Terus ucapan juga harus kayak sabar, tenang. Makanya orang tua dianjurkan tuh kayak ngobrol sama anak gitu ya, ajak berbicara gitu kan ya, bicaranya juga harus sopan, santun, dan itu katanya anak juga berkembang. Jadi, oh iya berarti kalau saya berkomunikasi orang lain, ada rasanya bahwa orang lain tuh sayang. Karena kan kalau dibentak-bentak, bayangnya anak kecil juga rasanya agak takut gitu kan ya. Jadi ketika kita sayang ngucapinnya, pelan, penuh dengan keistimewaan kalau dibunuh kayak mesra lah kayak gitu ya. Anak merasa bahwa oh iya saya beneran disayang loh gitu. Jadi itu adalah tahap untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu seperti tadi saya bilang dampaknya terkadang jadi anak yang mudah gelisah atau tidak mudah percaya dengan orang lain kalau tahap pada the sense of trust-nya tidak terpenuhi atau tidak berkembang dengan baik. Itu biasanya sekitar 0 sampai 12 bulan. Terus selanjutnya the sense of autonomy. Nah ini kemampuan untuk berdiri sendiri. Kira-kira usia 1,5 sampai 3 tahun kalau di sini. Walaupun katanya tahapan usia ini nggak bisa dipatok mutlak karena anak itu ada kecenderungan kayak berkembang dengan sesuainya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Setelah dia melewati the sense of trust, dia ke the sense of autonomy. Jadi pada tahap ini anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia, gitu ya. Walaupun dia ada kepercayaan, tapi dia ingin melakukan sesuatu itu sendiri. Bisa dibaca di buku, saya mau implementasi lagi pada kehidupan sehari-hari. The sense of autonomy itu ketika adik kalian tuh misalnya kayak anak-anak baru masuk kober, gitu ya, atau misalnya baru-baru belajar jalan. Pernah nggak sih
ketika pengalaman adik, sepupu, ponakan atau anak gitu ya mungkin kalian gitu kan ya, yang ketika ingin mengambil sesuatu, kalian bantu dia malah marah gitu ya. Atau misalnya mau ngambil gelas, kita deg-degan takut gelasnya jatuh pecah, tapi nggak mau tuh ya dikasih tahu gitu kan ya. Pokoknya harus dia aja yang megang gitu kan ya. Terus mau pakai apapun, misalnya baju, mau pakai sendiri. Walaupun akhirnya kebalik-kebalik, tapi ngotot pokoknya harus ngelakuin. Nah, itu adalah the sense of autonomy. Jadi tahap perkembangan, tahap berdiri sendiri bahwa dia ingin bahwa ingin saya loh ditunjukin. Padahal masih bergantung sih sama orang lain gitu kan ya. Tapi ingin menunjukkan kalau saya bisa. Nah, itu biasanya makanya ketika kayak belajar jalan, ya pengen pegang pisau sendiri gitu kan ya. Atau sendok sendiri, pokoknya apapun yang orang tuanya merasa deg-degan akhirnya gitu kan ya. Tapi dia pengen, dia ngerasa dia dia bisa gitu. Makanya biasanya dibandingkan dengan melarang, ada beberapa yang diganti. Contohnya adalah ada pisau mainan anak-anak ya, yang nggak tajam tahu kan? Kalian ada pisau yang bentuknya sekarang tuh keren ya, mainan anak-anak tuh kayak pisau beneran gitu, tapi ternyata pisau mainan. Jadi bentuk itu bener-bener kayak wow gitu lah. Kalau dulu tuh kan kelihatan banget plastiknya. Kalau sekarang tuh enggak gitu, udah lebih lebih bagus lah untuk pengolahan ke sana. Sehingga anak-anak ngerasa, oh iya saya berhasil loh gitu kan ya. Nah ini katanya penting banget gitu. Penting untuk membangun si anak ini akhirnya punya kepercayaan diri nantinya. Jangan kayak banyak dilarang gitu kan ya, nggak boleh deh nanti luka, nggak boleh deh nanti kotor, nggak boleh deh nanti ini. Sehingga nanti dia bingung gitu loh ketika melakukan sesuatu. Terus melakukan sendiri juga akhirnya nanti gak mandiri kalau semuanya dilakukan oleh orang tuanya. Jadi perlu ada bimbingan, perlu ada bantuan, tapi beri kesempatan anak untuk melakukannya sendiri. Ini tahu lah ya kalian ya, pasti rata-rata sih kayak ngambil minum, bener gak sih? Mau mau ambil sendiri, atau misalnya kalau ada makan, orang tuanya misalnya udah kayak ibunya masuk segala macam seperti tadi Sofi bilang, mau pisau sendiri gitu kan ya. Uniknya nih uniknya, walaupun anak yang melakukan sesuatu sendiri, biasanya nggak mau merapikan mainannya sendiri. Nah, ini saya juga bingung sih sebenarnya. Kenapa anak-anak tuh serba ingin melakukan sendiri gitu ya. Saya bisa, tapi disuruh merapikan mainannya sendiri itu paling susah. Jadi ceritanya adalah merapikan kekotoran dari orang lain, tapi tidak mau merapikan punyanya sendiri gitu ya. Jadi itu yang agak sukanya ngeberantakin, iya sukanya diberantakin terus dia pergi gitu kan. Makanya biasanya harus ada juga untuk pengalihan ke sana. Tapi untuk the sense of autonomy, dia fokusnya adalah kepada kemampuan berdiri sendiri. Terus penghargaan kepada diri. Kalian mungkin ada beberapa yang kenal atau merasakan juga suka nggak pede, nggak percaya diri, atau misalnya telah melakukan sesuatu tapi merasa masih beda ya sama perfeksionis ya. Kalau perfeksionis itu emang karena dia pengennya sempurna. Kalau di agak minder lah bisa dibilang gitu. Jadi kayaknya saya emang nggak bisa loh dan segala macam. Jadi kurang percaya kepada dirinya sendiri. Nah itu kurang penghargaan juga kepada dirinya. Itu bisa juga berpengaruh kepada the sense of autonominya. Tahap perkembangan the sense of autonominya mungkin kurang baik pada saat itu. Tapi tidak mutlak ya. Ini adalah kecenderungan terjadinya seperti itu. Gitu. Jadi itu untuk the sense of autonomy. Selanjutnya the sense of initiative yaitu usia TK 3,5, 5,5 atau bisa juga 4 sampai 6 tahun. Dan ini adalah tahap ketika anak-anak selalu mencipta. Jadi jangan heran ketika ada buku kalian gitu ya, diambil, dirobek dan dijadikan kapal-kapalan gitu ya sama adiknya. Gitu. Nah, ini adalah the sense of initiative gitu yang dimana dia sering mencoba meniru, mencoba melakukan banyak hal, terus suka ngayal tuh ya. Jadi kalau yang suka halu-halu, nah anak usia segini nih, gitu. Pokoknya hayalannya tuh terkadang luar biasa gitu kan ya. Terus kreatif dan suka berinisiatif gitu. Um, Banyak banget sih kayak kreativitas kayak waktu itu apa sih ponakan saya tuh ngambil kaleng, oh ini kaleng, kalian tahu Pringles kan, Ciki Pringles yang bul tabung gitu. Nah itu dijadiin dia buat itu tuh track apa deh kemarin deh track Hot Wheels ya. Jadi buat terowongan Hot Wheels tuh, gitu kan ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau anak-anak tuh imajinasinya agak cukup luar biasa gitu. Atau misalnya meja kerja saya nih yang ini kan di belakangnya ada piano, di depannya meja. Itu mainannya kadang-kadang di bawah disusun.
Buat apa? Ini tempat perlindungan gitu kan ya. Fortress ceritanya gitu kan ya. Ya begitulah ya. Mungkin kalian juga mengalami yang punya adik, ponakan atau siapapun yang kalian lihat itu masa-masa anak itu luar biasa kreatif gitu kan ya. Apapun bisa jadi mainan, benar nggak? Mungkin kalian ingat ketika kalian SD gitu kan, SD, TK, TK akhir TK gitu ya, kalau kalian masih ingat, itu semuanya bisa dimainin. Jadi nggak perlu sebenarnya makanya saya bilang ketika ada orang tua yang beli mainan luar biasa mahal pada anak usia seperti itu, harus hati-hati. Terkadang ada mainan yang justru menghambat kreativitas anak. Kenapa? Karena udah jadi yang mau dimainin. Jadi saya sempat penelitian tentang Waldorf, pendidikan Waldorf itu adalah dari dicetuskan oleh Rudolf Steiner, salah satu filsuf dari Jerman. Itu yang jadi katanya mendasari juga adanya kayak taman siswa, sempat belajar juga ada beberapa penelitian di sana. Salah satu metode pembelajaran dari Waldorf adalah untuk anak usia TK, usia seperti yang kita bahas di The Sense of Initiative ini, mereka tidak pernah memberikan anak-anak boneka dalam artian boneka cantik yang utuh kayak Barbie. Di Waldorf itu nggak boleh. Kenapa? Karena katanya, pertama, itu membuat anak membangun konsep cantik. Bahwa yang cantik itu yang seperti Barbie. Itu yang pertama. Karena pada tahap itu ketika anak kan meniru ya, meniru dan kreatif. Ketika dia melihat, oh ya Barbie itu, makanya anak sekarang oke, yang cantik itu adalah yang kulitnya seperti ini, yang rambutnya seperti ini, gitu kan ya, yang bla 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 secara fisik seperti itu. Kenapa? Karena itu konsep yang ada di Barbie. Walaupun sekarang Barbie udah mencetuskan lebih banyak ya, kayak model kulitnya beragam, rambutnya beragam gitu kan ya. Terus ukuran tubuhnya juga beragam gitu. Tapi karena anak udah konsepnya fokusnya kepada boneka cantik, mereka akan memilih yang menurut mereka adalah yang ideal awalnya, benar nggak? Yang udah turun menurun lah ceritanya yang cantik seperti ini. Belum lagi orang tuanya nanti menambahkan ini loh deh yang cantik gitu kan ya. Nah itu adalah konsep-konsep yang kalau dari pendidikan Waldorf itu tidak boleh diberikan kepada anak usia seperti itu. Biarkan anak membangun sendiri konsep yang cantiknya seperti apa. Selama itu tidak di luar dari kayak aturan-aturan tertentu, misalnya moral, aturan kebudayaan atau keagamaan. Karena tetap harus ditanamkan ya nilainya seperti itu. Tapi di luar dari itu, biarkan dia untuk membangun konsep cantiknya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, katanya dengan memberikan anak itu boneka yang utuh, itu akan membatasi kreativitasnya dia. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang dihayalkan. Makanya biasanya Waldorf itu memberikan boneka, bonekanya dibuat dari taplak meja, gitu ya. Kalian tahu ini nggak sih boneka apa sih penangkal hujan di Jepang tuh? Nggak sih yang bulat palanya? Iya tahu Bu, kayak Oh ya, pangsit. iya oke, ya bangsit ya benar sih kayak bangsit, ya kayak gitu. Nah, boneka itu kan dia bulat doang ya. Nah kalau di Waldorf tuh dia bulat kayak gitu, walaupun ya tetap sih ada kayak badannya, ada tangannya. Kalau boneka itu kan nggak ya cuma digantung gitu. Tapi tetap mukanya itu nggak ada utuh, jadi cuma diberi titik dua gitu ya, kayak ada titik buat mata, hidung, mulut, udah. Biarkan anak imajinasiin sendiri mau warna matanya apa, terus misalnya bentuk hidungnya seperti apa dan lain sebagainya. Karena itu adalah tahap-tahap di mana anak berimajinasi, berkreativitas. Selanjutnya terkait dengan meniru. Nah ini yang mungkin dengan digitalisasi sekarang luar biasa ya, terasanya gitu. Anak-anak niru apapun yang mereka lihat. Mereka niru apapun yang mereka dengar. Ya kan ya, semuanya. Jadi tahap-tahap ini adalah ketika anak benar-benar mudah banget dan cepat banget meniru. Makanya katanya, oh ajarin anak-anak usia gini belajar, iya karena mereka cepat gitu loh. Imitasinya cepat. Jadi ketika kalian mengajarkan misalnya mereka sampai bahkan perkalian segala macam, mereka akan cepat nangkepnya. Tapi belum dapat dibilang bahwa mereka siap secara mental atau psikisnya. Tapi kalau tanya cepat mereka. Ajarin deh adik-adiknya kata-kata segala macam. Belajar tuh cepat banget imitasinya. Baik kata yang positif maupun kata yang negatif gitu ya. Kayak waktu itu rekan siapa sih, saya lupa dia sempat ngomong apa gitu. Tapi katanya tuh negatif. Dari mana? Itu ada di situ gitu. Baru sekali ngedengernya. Gitu kan ya. Jadi cepet-cepet banget anak-anak, makanya stimulus respon di sini tuh penting banget.
Harus diberikan stimulus yang benar-benar membuat dia berkembangnya ke arah positif. Tapi ingat, menirunya anak usia seperti itu adalah ketika dia melihat sosok yang ditiru itu sebagai teladan. Contohnya, ih keren ya. Makanya kalian ngelihat anak-anak itu meniru contohnya YouTuber. Yang dianggap mereka adalah, wah banyak yang ngefans nih, banyak yang suka nih gitu kan ya. Kenapa nggak ibunya yang ditiru? Mama sendirian, yang YouTuber banyak yang ngefans. Ibunya siapa yang ngefans? Jadi dari sosok idolanya beda. Makanya katanya jadi idola buat anaknya sendiri gitu ya. Kenapa? Biar dia bisa mencontoh apa yang kita berikan. Terus dampaknya adalah kalau misalnya tidak terpenuhi, ya berkembangnya kayak gitu. Contohnya anaknya jadi tidak kreatif, terus konsep-konsepnya banyak yang salah, kayak tadi tentang cantik, ideal, segala macam tuh dibentuk pada usia seperti itu. Jadi mungkin ada kesalahan ketika pembentukan persepsi, bisa juga nanti jadi kayak rasis segala macam tuh biasanya tumbuh dari usia segini juga. Gitu. Jadi kayak, oh itu kan dia mah orang ini ya pasti gini deh gitu. Nah itu anak-anak usia kayak gini juga. Gitu. Terus selanjutnya ada the sense of accomplishment, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Nah ini adalah karena ini kalian ketika udah mulai pembelajaran nanti kurikulum kan, membuat kurikulum. Harus hati-hati ketika membuat anak ini ada pada tahapan penyelesaian tugas. Tugas di sini, kenapa saya bilang harus hati-hati? Tugas terlalu mudah berdampak negatif, tugas terlalu sulit berdampak negatif. Makanya harus kalian benar-benar paham bagaimana karakteristik dan kemampuan anak tersebut. Kenapa? Contohnya, ketika dia terlalu mudah, anak akan jenuh, bosan, dan nggak mau ngerjain. Dan kalau itu berulang, akhirnya kemauan belajarnya akan menurun. Sama halnya dengan terlalu sulit. Mungkin kalian pernah mengalami hal tersebut, ketika ada soal yang susah, gitu kan ya, akan cenderung ditunda dikerjakan. Nah, itu juga sama anak-anak. Ketika anak-anak udah ngelihat terlalu susah, ya udah deh nanti aja ngerjainnya. Ini yang sering terjadi ketika anak kayak kelas 5, kelas 6 SD tuh. Oh, ada tugas dari ibu guru tapi susah, males lah ngerjainnya. Nanti aja. Jadi ketika pembelajaran itu harus bagaimana caranya biar anak penasaran, ya, tapi tidak tertekan ketika belajar. Makanya kayak permainan, teka-teki, itu adalah hal-hal yang biasanya membuat anak termotivasi belajar. Kenapa? Pertama, mereka ada penasaran. Kedua, mereka bisa menyelesaikannya. Pasti kalian aja yang udah dewasa, mengerjakan sesuatu yang terus-menerus gagal, itu akan ada titik di mana kalian meragukan diri sendiri. Gimana ya? Apakah ngerjain, apakah udahlah lewatin aja. Nah, sama anak-anak juga gitu. Makanya, karena dia ada the sense of accomplishment, harus ada sesuatu yang mereka capai. Jadi, buat kemungkinan untuk mereka tetap bisa menyelesaikannya. Jangan oke, soal yang bagus, susah. Biar anak-anak nggak bisa, jangan kayak gitu ya. Cukup sulit buat mereka untuk belajar, tapi tetap akan bisa mereka selesaikan. Itu harus diberikan. Terus ada the sense of identity. Nah ini yang remaja-remaja kemampuan meyakini identitas. Contohnya anak ragu nih, seperti kalian waktu sampai sekarang kayaknya masih ya, kalian masih 18-an ya? 18-19 kan ya? Masih ragu, contohnya jurusan yang saya pilih bener enggak ya? Kalau saya mau jadi ini bener enggak ya? Gitu. Nah itu ada the sense of identity ketika kalian berusaha untuk mengenali diri kalian sendiri. Nah ini biasanya ikut-ikut kayak geng-gengan juga pada usia ini loh. Gitu. Antara 12 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena ingin memiliki identitas bergabung pada kelompok tertentu. Gitu. Jadi ada kayak klub, terus kalau di kampus apa sih namanya? Saya jadi lupa tiba-tiba. Bukan klub kalau di UPI. Apa sih eskul di UPI namanya? Aku sih jadi lupa tiba-tiba. UKM, Bu. UKM, tapi ada istilahnya biasanya. Ini pasti pada ikut semua kan ya? Enggak ya, masih ini ya, masih online ya. Ya udah sabar ya. Insya Allah tahun depan udah kok gitu ya. Nah, jadi ingin kalian gabung ke sana, pengen punya aturan kelompok tertentu, ingin bergabung kelompok tertentu, punya teman-teman nih yang istilahnya sefrekuensi lah gitu ya. Punya minat yang sama, hobi yang sama, kebiasaan yang mungkin tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, yang tahap terakhir adalah kedewasaan. Nah, ini dibagi jadi 3, intimasi, terus ada generativity, sama yang terakhir integrity.
Bu, ini tahapannya seperti apa? Jadi biasanya kalau saya waktu itu sempat ngobrol sama dosen senior, yang pertama adalah intimasi, yaitu kalian mulai mau kayak memiliki pasangan gitu ya, pengen punya seseorang gitu kan ya, atau seenggaknya walaupun bukan pasangan hidup dalam artian suami atau istri, bisa juga sahabat yang benar-benar pengen ngerasa deket, pokoknya ada dia gitu. Nah itu adalah intimasi, benar-benar kayak kerasa kalian ini menyalurkan rasa kasih sayang kalian. Selanjutnya ada generativity, kemampuan mengurus. Nah ini katanya yang mulai berkeluarga, yang bisa mengurus contohnya istrinya, suaminya, atau anaknya. Ini di generativity, kemampuan untuk mengurus. Atau bahkan kalau belum nikah biasanya kayak mengurus siapa yang ada di keluarganya, orang tuanya kah, atau misalnya adiknya, atau siapapun yang ada di lingkungan keluarganya yang memang dia untuk mengurus orang tersebut. Kemudian ada integrity atau integritas kepribadian, yaitu adalah, nah ini katanya tidak, nah uniknya katanya tidak semua berhasil mencapai ke tahap ini, karena ini benar-benar kayak integritas, kedewasaan yang luar biasa, dia bisa tanggung jawab, tidak dibuat-buat lagi, mengurus anaknya tidak ada beban lagi. Katanya ini yang diucapkan kalau dalam istilah filsafat nantinya akan mencapai kebijaksanaan, kayak gitu. Jadi dia bisa mengelola kehidupannya. Nah itu untuk di apa nih namanya landasan pendidikan psikologis. Jadi bagaimana ketika kalian misalnya mendidik atau mengajar memahami hal-hal tersebut gitu loh. Kalau model kenapa Bu nggak dijelasin, itu banyak banget karena bukan hanya 3 ini. Mungkin lebih baik nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan landasan psikologis pendidikan? Oh, siapa nih, kayaknya ada yang resen. Iya, Fani silakan. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Ibu izin bertanya, eh kalau misalnya kita berhubungan sama yang ini kepercayaan anak ya Bu, peserta didik, kan misalnya ada seorang anak, dia tuh kayak misalnya ini Bu, apa sih namanya teh? Ya kalau misalnya di keluarga itu kurang figur gitu, orang tuanya kan kayak yang nggak terlalu apa ya, tipe bukan yang bisa nunjukin sayangnya gini Bu. Jadi kalau jadi keras gitu, kalau tapi sayang gitu, tapi cara nunjukinnya tuh dengan keras gitu. Iya, kalau ngemarahin itu artinya sayang, kayak gitu, suka bilangnya tuh kayak gitu gitu. Sedangkan dia tuh tipe anak yang kalau marah berarti dia nggak sayang aku, kayak gitu. Terus akhirnya dia cari teman di luar, tapi di luar juga dia nggak punya circle atau teman yang baik buat dia gitu. Cenderung dia juga sering dibully di luarnya juga. Jadi dia tuh apa ya, punya tekanan pressure dari luar dan dari dalam kayak gitu. Jadi si anak tuh lebih murung kayak gitu. Jadi kehilangan kepercayaan sama orang lain. Nah kalau kayak gitu gimana Bu? Oke, Fani misalnya usianya berapa dulu? Kan ini dampak setelahnya ya, bukan pada anak usia tiga, bukan pada saat dia usia 1,5 sampai 3,5-nya ya, karena ini dampak setelahnya, karena dia kurang the sense of trust-nya gitu loh. Ketika usia 1 tahunan itu misalnya dia kurang, orang tuanya tidak menunjukkan kasih sayang dan segala dan sejenisnya gitu, kayak misalnya kayak kurang peluk lah gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang mau peluk ke anaknya gengsi, pernah nggak sih ngelihat kalau orang tua tuh ada tipenya yang mau peluk ke anaknya, cium ke anaknya, atau kayak nunjukin sayangnya tuh gengsi lah gitu kelihatannya, atau ya aneh gimana gitu kan ya. Nah ini kira-kira dampaknya menurut Fani usia berapa dulu nih? Karena saya harus tahu usianya dulu untuk gitu. Misalnya di usia berapa? Itu tuh usianya udah cukup besar sih Bu, kayak usia belasan tahun gitu, udah masuk 15 tahun ke atas gitu Oke, lah Bu. berarti udah masuk ke sense of identity-nya ya. Oke, terima kasih Fani pertanyaannya. Jadi emang iya sih, nggak hanya di yang cerita Fani sih. Di daerah saya juga orang tua tuh terkadang kayak agak segan gitu nunjukin kasih sayang sama anak. Jadi dia cerita sebenarnya ini buat sharing kalian mungkin untuk pelajaran kita bersama. Jadi kalau di saya gitu ya sama si mama gitu, emang dari kecil kebiasaan kalau mau pergi kemanapun selain salim tuh harus cium, cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu kan ya. Itu udah kebiasaan sampai sekarang. Jadi sampai kakak saya juga udah pada nikah, udah pada punya anak juga masih kayak gitu, gitu ya. Jadi apa sih namanya, ada orang tua murid yang ngeliat gitu loh. Terus dia nanya sama ibu saya, ibu nggak malu anaknya udah gede masa kayak gitu gitu. Maksudnya apalagi itu di umum gitu kan, di tempat orang, maksudnya dilihat orang gitu ya, nggak di dalam rumah. Terus kata ibu saya, ya ngapain malu kalau nunjukin kasih sayang harus. Nah itu terkadang ada orang tua yang
ngerasa, "Oh ya Bu malu atuh Bu, sayang," gitu kan ya sama anaknya. Terus ada juga yang bingung mau nunjukin segala macam. Emang bener dampaknya tuh bisa cukup luar biasa ketika sifat anaknya tidak bisa mengimbangi karakter orang tuanya, gitu ya. Jadi ada tipe anak yang, "Oh ya udahlah biasa aja, saya mah tahu tipe orang tua saya memang kayak gitu." Tapi mereka ya baper tuh tidak selamanya negatif loh. Ada yang dia lebih sensitif. Ponakan saya termasuk tipe sensitif. Ketika kemarin dia pagi ditegur, terus kebetulan banget setelah dia ditegur, ibu saya itu ada kegiatan harus keluar. Terus dia ngomong, "Nenek kenapa pergi? Bosen ya sama adik ya? Kesel ya?" Kayak gitu. Jadi emang ada tipe anak yang oversensitif kayak gitu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan itu bakal terjadi, dan kalau kata Fani tadi ceritanya udah sampai 15 tahun, iya, bisa dampaknya ke sana. Kalau ketika dia setelah masuk ke sekolah, di lingkungan sekolahnya juga, gurunya juga kurang menunjukkan. Jadi ingat itu bertumpuk, nggak mungkin dampaknya hanya satu. Jadi biasanya lingkungan keluarga udah enggak, dia terjun ke masyarakat tidak dirasakan juga, dia masuk sekolah tidak ada juga. Sehingga akhirnya benar-benar ketutup. Benar-benar tertutup banget gitu loh. Jadi caranya gimana nih buat anak seperti ini? Lihat dulu kalau misalnya masih memungkinkan guru atau orang sekitarnya mendekatkan diri, buat anak tuh menjadi lebih terbuka, menjadi lebih percaya diri, berarti bisa dilakukan oleh keluarga atau gurunya di sekolah gitu. Tapi kalau memang mau ada tipe yang udah tertutup luar biasa, yang sampai akhirnya dia ada masalah apapun dia yang tertekan sendiri, sampai bisa terkadang depresi ujung-ujungnya, nah itu udah ke arah psikolog, nggak bisa lagi ditangani oleh keluarga ataupun gurunya. Kalau misalnya masih bisa gimana Bu? Kalau misalnya masih bisa, pertama cek dulu, pasti anak yang tertutup sekalipun, kalau dia masih ada teman, berarti kita cek temennya. Karena ada anak yang nggak nggak mau berteman sama sekali, tapi ada anak yang tertutup tapi dia masih punya teman, tahu kan ya? Jadi kalau dia tertutup tapi masih punya teman, kalian perhatiin kenapa dia mau berteman dengan anak tersebut. Karakteristiknya apa sih anak itu, yang temennya itu kenapa dia mau berteman? Apakah modelnya perhatian, suka nanya seperti apa, gitu kan ya. Terus baru kalian deketin dua-duanya, bukan cuma anak itu aja, deketin temennya juga. Kenapa? Karena masalahnya kan kepercayaan. Kalau kalian langsung deketin dia aja gimana mau percaya? Pasti mau wawancara nih, mau interview nih. Tapi kalau ngedeketin kedua-duanya, apalagi ketika temennya yang dia percaya itu nerima kita, itu kepercayaan dia akan lebih lagi kepada kita. Kenapa? Oh ya, orang yang saya percaya, percaya sama dia. Jadi nggak akan sesulit kayak kita ngebangun kayak dari awal. Tapi untuk membangun kepercayaan langsung mau berubah itu luar biasa sulit. Bahkan saya juga sempat sampai sekarang sih saya tipenya adalah kalau ada masalah nggak cerita. Kalau saya bukan karena orang tua sulit menunjukkan kasih sayang, tapi walaupun ibu saya tipenya ibu saya tuh lebih kayak nunjukin banget sih, tipenya kayak cium langsung, peluk gitu ya. Terus kayak iya anak mama yang kayak gitu dari kecil, jadi udah ya sampai gede aja masih dianggapnya kayak anak kecil gitu jadinya. Iya anak mama gitu ya, masih seperti itu gitu kan. Tapi kebetulan karena ayah saya dulu bolak-balik rumah sakit juga jantung gitu kan ya. Jadi terbiasa ketika ada masalah lebih baik nggak usah ngomong dulu deh, takutnya nanti ayah kambuh gitu kan ya, atau mama lagi sibuk ngurus ayah, dan itu terbentuk. Jadi bayangkan apalagi pada anak-anak yang orang tuanya tertutup gitu kan ya. Karena saya aja yang orang tuanya terbuka masih mengalami, karena ada kayak peristiwa kayak waktu itu ayah saya almarhum meninggal 3 hari saya sebelum ujian, dan itu benar kayak nutup banget, kayak nutupnya bukan nggak mau nerima orang, tapi oke, kalau saya nerima orang lain ketika dia pergi itu ada rasa kayak gitu. Itu yang sebutnya inner child. Lagi booming kan ya sekarang ya. Gitu, itu yang harus kita selesaikan seperti itu sendiri. Jadi gitu Fania, jadi PDKT dulu sama anaknya. Jangan langsung mau oh ya anak ini harus friendly sama orang, akhirnya enggak, dan itu cukup lama loh. Jadi jangan jangan merasa bahwa treatment kita nanti ke anak tersebut dalam 1 bulan 2 bulan dia akan berubah, nggak akan. Itu lama. Dan ketika nanti dia mengalami kekecewaan itu bisa balik lagi. Gitu, makanya prosesnya itu luar biasa, harus terus-terusan gitu. Nggak hanya bagi mereka yang mengalami hal tersebut ya, bagi misalnya kalian yang mengalami oh enggak saya nggak ada masalah seperti itu juga tetap harus ada rasa kasih sayang dan segala macamnya gitu. Jadi walaupun kita tahu kita bisa melakukan sendiri, kita sadar ada orang lain yang hadir di sana ketika kita membutuhkan, itu penting. Gitu. Jadi ketika ada apapun, ada seseorang yang pasti ada di sana.
gitu. Nah itu adalah tahap perkembangan yang katanya bisa menentukan apakah kalian bisa sukses atau enggak gitu. Nggak tahu kalau kalian mungkin ada masing-masing. Kalau saya masih ke sampai sejauh ini masih di ibu saya sih lebih, karena bener-bener bertahun-tahun gitu kan. Jadi kayak mau kuliah segala macam juga oke, maju aja gitu. Ketika beliau udah ngomong, udah maju aja nggak apa-apa, maju gitu loh. Tapi waktu beberapa tahun lalu bilang nggak usah dulu segala macam, nggak usah dulu gitu. Jadi mungkin kalian ada titik di mana yang punya seseorang kayak gitu juga, bisa nggak orang tua, bisa juga ke teman, sahabat gitu, ke keluarga, atau mungkin ke adik, itu mungkin gitu. Jadi tetap harus ada seseorang. Gitu ya Fania, PDKT dulu ke anaknya dan jangan mau instan karena itu akan cukup lama untuk membangun kepercayaannya. Lama sih pasti. Kalau apalagi udah 15 tahunan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Karena di sini ada kejadian juga sih di TK saya, ada siswi baru. Dia TK 5 tahunan kalau nggak salah kemarin. Itu ibunya meninggal beberapa bulan ketika dia lahir. 2 bulan apa 3 bulan. Terus berapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, bapaknya meninggal juga. Gitu. Jadi dia diasuh sama kakek neneknya. Dan anaknya itu ceria, luar biasa ceria, terus main segala macam. Tapi si neneknya jadi merasa anaknya nggak bisa diatur. Karena dia luar biasa aktif, neneknya tuh tipenya yang kalem, pendiam, tau kan ya, kayak gitu ya. Jadi anaknya tuh cewek, tapi pecicilan gitu loh. Jadi ketika kemarin saya masuk aja, dia sama kan kemarin ada halal bihalal tuh minggu lalu di TK. Terus orang tuanya pada di dalam, ada beberapa anak juga yang di dalam. Dan ada beberapa anak yang lari-lari di luar gitu. Salah satunya anak itu, dan ada anak yang memang cukup akrab dengan saya karena saya memang nggak ngajar di sekolah, tapi lebih kayak ngobrol gitu loh sama anak-anak kerjaannya. Jadi kalau mereka lagi main, saya PDKT terus nanti buat catatan itu yang akan laporkan ke gurunya. Anak itu perkembangannya kayak gini-gini, tapi nggak di kelas gitu loh, bukan yang ngajar materi tertentu. Jadi ketika saya masuk ke kelas mereka ngomong, mau masuk mereka ngomong, teh jangan masuk, di dalam tuh ngebosenin, di luar aja seru tahu, kalau di dalam tuh bosen, kata mereka gitu. Itu anak-anak umur 5 tahunan gitu. Terus saya duduk sama mereka, terus saya baru, karena anak itu baru, saya ngobrol sama dia. Terus bawel banget anaknya, tapi dianggap sama orang tuanya overconfident. Tapi di luar bawelnya dia, anaknya luar biasa tertutup. Jadi dia bawel nih ya, ceria, lari sana lari sini. Tapi apapun yang terjadi, gak keluar sama sekali omongannya. Contohnya dia lagi berantem sama teman, dia lagi kesel atau apapun, dia biasa aja. Bu, itu pendekatannya itu lebih sulit dibandingkan saya ngedeketin anak yang pendiam. Ini sharing pengalaman ya. Karena kalau pendiam, oh ya saya kelihatan dia ini pendiam, nggak ngedekat orang lain tuh oke gitu, langsung kayak tahapannya seperti ini. Karena umum juga gitu, anak-anak apalagi yang baru masuk TK gitu kan ya, rata-rata pemalu seperti itu gitu. Tapi yang anak ini enggak, main sama teman main. Tapi kata neneknya kalau di rumah dikasih tahu nggak mau diatur sama sekali. Terus di sekolah juga kalau dikasih tahu gurunya nggak mau dikasih tahu sama sekali gitu ya. Terus kalau ditanya apa, misalnya hari ini senang atau lagi sedih atau gimana, biasa aja. Anak umur 5 tahun. Gitu. Jadi itu luar biasa kemarin pas berapa kali ketika saya deketin aja ya. Terus dia langsung ngomong, mau nanya apa? Kata dia, anak umur 5 tahun. Gitu ya. Jadi bener-bener kayak mau ngobrol ya, mau ditanya-tanya ya. Kalau feeling saya sih mungkin udah pernah ada yang ngedeketin dia langsung ke dia. Gitu, langsung kayak pengen tahu lah gitu ya. Jadi dia ketika orang ngedeket itu udah kayak jaga ngebangun tembok duluan tuh. Oke, kalian mau ngapain dekat-dekat gitu loh. Jadi sedang enggak, orang cuma mau nanya, mau ngajak main. Saya bilang kan, siapa yang mau nanya? Ih, itu loh orang nggak mau nanya-nanya. Kan akhirnya main-main dulu lama sama dia kan. Terus lama tuh bang main sama dia, akhirnya keliling gitu. Masih curigaan tuh anaknya. Kayak ngelirik gitu. Walaupun sekarang udah mau kayak ngobrol gitu ya. Tapi tetap kalau berdua tuh masih mau nanya apa sih kayak gitu. Jadi sekarang masih tetap sama teman-temannya, belum dibiarin berdua dulu karena kayaknya anaknya tingkat curiganya luar biasa tinggi gitu. Jadi mungkin itu juga sih karena dia kan ibunya udah nggak ada, dia nggak tahu sosok ibu berarti kan. Terus bapaknya dia usia setahun atau 2 tahun udah meninggal, diasuhnya kakek neneknya juga pas saya nanya sama orang tua saya, sama ibu saya yang kebetulan guru. Dan ini punten ya kalau ada yang tiba-tiba jerit, ada kebetulan ibu saya juga guru dan juga kepala sekolah di TK. Saya nanya orang neneknya gimana, ternyata nenek kakeknya juga sibuk luar biasa kerja karena untuk menafkahi cucu-cucunya, ada 2, dia sama kakaknya juga sibuk sekolah gitu kan ya. Jadi ya dia itu biasa main suka-suka dia gitu loh, main sama siapapun yang ada
ke kebun gitu kan ya, main di pinggir gitu. Jadi bayangin dia negor saya aja bukan ibu atau teteh, enggak, karena anak-anak kan bisa manggil saya teteh di sini, walaupun yang masih kecil-kecil semuanya manggilnya teteh gitu kan. Jadi manggilnya tuh nepuk ini, katanya gitu, manggil gitu loh. Jadi memang gaul banget anak ini gitu kan ya. Jadi benar-benar karena dia besarnya bukan dibimbing oleh kakek neneknya gitu, benar-benar besar sendirinya gitu. Jadi kita Fania, keunikan masing-masing untuk anaknya. Oke, next karena kita waktunya pendek sih sebenarnya untuk diskusi lebih panjang, saya lanjut ke landasan sosiologis antropologis ya. Bisa dibaca seperti biasa di bukunya, tapi poinnya adalah ada 2 poin selain dia psikologis, kita harus mempertimbangkan pertama itu sosiologis. Jadi bagaimana anak bersosialisasi dengan lingkungannya, bagaimana anak bersosialisasi dengan orang tuanya, gurunya, bagaimana interaksinya, juga bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya, itu akan berpengaruh kepada perkembangannya. Oleh karena itu sosiologi atau ya ilmu sosiologi juga dijadikan landasan bagi pendidikan, menjadi landasan sosiologis pendidikan. Kenapa? Karena interaksi yang minim atau interaksi yang tidak positif gitu ya, itu akan berdampak kepada anaknya. Makanya ada disebut sekarang pemerintah itu lagi menggembar-gemborkan gitu yang namanya komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Jadi katanya bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Itu udah ada sampai pemerintah itu mengeluarkan modul seperti itu gitu loh. Jadi panduan orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya. Karena ternyata masih banyak orang tua yang merasa kesulitan komunikasi dengan anaknya. Kebetulan ini juga sih penelitian saya fokusnya ke sini gitu kan ya. Jadi ketika saya ngobrol juga dengan orang tua kemarin, Ibu coba silakan tunjuk angkat tangan siapa yang merasa kesulitan ketika ngobrol sama anaknya. Mayoritas angkat tangan semua. Saya bilang sulitnya gimana? Terkadang ketika saya ngomong, saya nggak ngerti anak saya ngomong apa. Yang kedua, saya nggak tahu ketika mau mulai ngobrol, bayangin orang tua aja bingung mau mulai ngobrol sama anaknya seperti apa. Anaknya sendiri, dia nggak tahu cara mulai membuka percakapan seperti apa. Gitu. Terus kalau mau nanya kabar, apa kabar tadi di sekolah ngapain aja, itu bingung caranya gimana. Terus kalau anaknya, nah ini yang agak unik kemarin, jadi saya udah sengaja mau menyisihkan waktu, ada orang tua yang ngomong kan, untuk ngobrol sama anak, tapi anak saya lagi main. Gak mau diajak ngobrol. Terus ketika anak itu mau ngobrol, ya saya lagi sibuk. Saya bilang, ya gimana ibunya, gitu kan? Apakah mau merelakan waktunya? Karena kan yang harus diimbangkan anaknya kan, yang harus disesuaikan gitu kan. Jadi anak itu masih TK. Jadi kata dia, ketika dia ngajak ngobrol, anak itu sibuk gitu loh, kayak main-mainan dia. Dan kalau diajak ngobrol itu nanti dulu sih lagi main gitu ya. Terus ketika anaknya udah selesai main, dia ngedatengin ibunya ngajak ngobrol. Terus ibunya main handphone. Terus anaknya ngajak ngobrol ke ibunya, ya kan ibunya lagi sibuk. Tuh saya bilang ya harus diikhlaskan waktu mainnya gitu ya. Kan kita yang menyesuaikan kepada anaknya gitu kan. Kalau tanya sibuk nggak sibuk sih, saya juga kayak gitu. Kayak saya mau ngecek nilai mahasiswa tuh ya. Tiba-tiba sekarang ponakan saya ini punya kebiasaan baru. Seminggu ya deh ya. Jadi dia nggak akan tidur kalau belum selesai dongengnya. Dan itu kalau kalian tahu, itu waktunya cukup lama gitu ya untuk membacakan dongeng, karena kan kebetulan akhirnya dongeng Nabi kayak gitu kan dia mintanya, dan dia nggak minta satu gitu loh, 2 sih Ci, kok nggak 3 sih kayak gitu ya. Jadi emang sih bukunya tuh kayak bergambar gitu kan, tapi ya lumayan karena kalau ngedongeng ke anak kan kita nggak mungkin kayak misalnya saya baca individu adalah perseorangan yang memiliki karakteristik gitu kan, nggak gitu ya. Jadi bener-bener harus kayak ada ekspresinya luar biasa, suaranya kadang-kadang dirubah ngikutin sama dia gitu kan. Walaupun memang setelah dongengnya selesai dia langsung tidur, lebih cepat dibandingkan disuruh tidur biasa. Kalau disuruh dia tidur udah jam 8 misalnya, itu guling sana guling sini gitu kan, muter-muter di kasur gitu kan ya, nggak tidur-tidur. Tapi kalau di dongeng, selesai dongeng itu, terus dia ngambil guling, mulai guling terus langsung tidur. Jadi nggak perlu ada yang kayak dipuk-puk lagi, nggak perlu di kayak pala terus, nggak. Langsung setelah dongeng tidur, selesai dia tidur gitu. Tapi cukup lama waktunya, sehingga ada beberapa karena saya tipenya kayak diagendain gitu kan ya, modelnya kayak tahap-tahapan jam sekian ngerjain segala macam, itu harus digeser semuanya. Tapi kan nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kayak ya udah sih ada yang harus kan ini waktunya Pici kerja, ada yang tunggu, nggak bisa kan. Masalahnya dia yang anak-anak, bukan saya yang anak-anak. Jadi saya yang menyesuaikan. Ada si titik misalnya kayak sekarang kayak dia ngomong, Ci mau ini dong belajar, kayak dia kan daring juga, nanti ya Pici ngajar dulu, abis ngajar kakak-kakaknya baru ngajar ke adik ya, iya itu harus disesuaikan. Tapi ada titik di mana kita yang harus ngalah kalau bukan sesuatu yang schedule gitu. Nah inilah sosialisasi. Jadi interaksinya harus dibangun dengan luar biasa. Penting banget dalam pendidikan, dan sayangnya ini yang kurang disadarin.
Karena kita fokusnya kepada bagaimana mengembangkan misalnya media yang luar biasa, gitu kan ya. Terus mata pelajaran yang topik-topiknya membuat anak menarik, tapi ngebangun bonding kepada anaknya enggak. Di sekolah deh, berapa banyak guru yang ngajak ngobrol siswanya dulu sebelum mulai pelajaran. Kalian kemarin ngapain aja? Ini sekarang program kita di TK, jadi setengah jam awal itu cuma cerita-cerita kayak saya ngebuat cerita sekitar kayak 6-7 halaman gitu buat ke anak bergambar, terus gurunya disuruh nanya pendapat kalian tentang cerita gimana, pokoknya setengah jam kayak gitu aja dulu. Anggaplah pemanasan buat si anak, sampai anak siap, kelihatan oke, baru masuk ke materi utamanya apa gitu. Tapi umumnya adalah ketika masuk langsung gitu. Nah, ini yang adalah sosiologinya kurang, sehingga mungkin landasan sosiologis pendidikannya antara kurang pemahamannya atau kurang implementasinya. Gitu. Selain sosiologis itu juga ada antropologis, yaitu kebudayaan. Nah, ini yang membuat ketika kita membandingkan negara kita dengan negara lain harus hati-hati. Karena budayanya berbeda. Kalau budayanya berbeda, kemungkinan pendidikannya walaupun ingin mengikuti negara lain harus dimodifikasi, menyesuaikan dengan negara kita. Gitu. Contohnya ada yang pada ngomong, oh itu di Finlandia luar biasa gitu kan. Sebenarnya nggak hanya Finlandia sih, negara Nordik kayak Finlandia, Denmark, Norway, kayak gitu ya, negara-negara di sana. Itu luar biasa pendidikannya dan segala macamnya. Budayanya beda. Pertama, anak di sana, di udara dingin di sana, ketika itu ada matahari sedikit aja, anak itu biasa dibawa berjemur, orang tuanya di dalam kafe, anaknya di luar kafe. Masih bayi ya, strollernya ditaruh di luar. Gitu kan. Kalau di kita itu udah luar biasa heboh pasti, benar nggak? Contohnya deh, ada orang tua yang pengen ke Starbucks gitu kan ya, wah lagi ke Starbucks di luar tuh cuacanya cerah, udah taruh aja stroller anaknya di luar, ibunya masuk. Kalau di kita pasti udah heboh banget, luar biasa, itu udah pasti masuk berita, benar nggak? Orang tua menelantarkan anaknya, headingnya langsung kayak gitu, gitu kan ya. Kalau di sana nggak jadi kebudayaan. Kenapa? Karena mataharinya sedikit. Ketika ada matahari luar biasa seperti itu. Nah, di Indonesia tidak bisa sepenuhnya ngikutin kayak gitu. Tahu sendiri matahari kita negaranya tropis loh. Walaupun udaranya dingin, mataharinya ada, itu menyengat mataharinya. Bahaya anak kecil ditinggalin lama-lama di luar. Bukannya dapat vitamin D, yang ada kulitnya. Kasihan. Ya kan? Jadi itu harus disesuaikan juga. Terus pendidikan. Permisi ya, mau ngecas. Oke, jadi misalnya kalau di luar terkait pendidikan, katanya kan pendidikannya gratis segala macam gitu kan ya. Ya iya, tapi pajaknya luar biasa gede. Bisa nggak di kita melakukan hal yang sama? Jadi di sana katanya kalau penghasilannya tinggi, pajaknya luar biasa tinggi banget. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak saya udah S2, saya mau ngambil S3. Terus sepupu saya masih SMA gitu kan ya. Otomatis ketika nanti kerja, misalnya saya lulusan SMA, sepupu saya lulusan SMA, saya lulusan S2, pajak saya akan lebih luar biasa besar dibandingkan sepupu saya. Dan saya nggak akan protes, kenapa? Karena saya sekolahnya juga gratis. Jadi itu perputarannya seperti itu budayanya. Terus contoh lain lagi adalah menegur yang udah saya cerita ya ke kalian, yang saya waktu itu nemenin kayak profesor dari Belanda itu yang nongkrong-nongkrong cantik di Starbucks itu kan, ini nggak ada yang mau negur kata dia kan. Saya bilang waduh, kalau kita yang negur kita yang kena ini di tempat umum gitu kan ya. Sedangkan kalau di sana budayanya adalah anak siapapun kalau kita ngeliat melakukan hal yang salah tegur, karena itu tanggung jawab bersama gitu. Terus selain itu budaya-budaya lainnya, misalnya di Amerika, ketika anak udah beranjak usia misalnya dari SD aja udah diajarin. Kalau misalnya pendidikan seks seperti ini, gitu kan ya. Kalau di kita masih tabu dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah itu juga pendidikan tidak bisa langsung kayak oke harus kayak di sana. Bahkan kalau di sana anak-anak SMP sekarang ketika saya ngobrol sama teman saya ngajar di sana gitu kan ya. Dulu tuh kan di SMA tuh mengajar kayak alat-alat kontrasepsi ya. Sekarang itu di SMP kata mereka. Jadi udah dikasih tahu kayak pil KB dan lain sebagainya, termasuk dengan alat-alat kayak misalnya kondom dan kayak gitu itu diajarkan dari SMP. Ya. Jadi bukan lagi di SMA tapi di SMP kata dia. Jadi kalau di kita enggak kan? Kenapa? Karena emang anak tidak diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Ya kan? Ketika usianya belum, kalau di mereka kan bukan tidak dilarang, tapi ya biarin aja nggak apa-apa, yang penting aman. Budayanya beda.
Apakah bisa diterapkan langsung? Nggak bisa, ada modifikasinya. Makanya di kita pendidikan seks tetap ada, tapi tidak sejauh itu. Gitu kan ya, dikasih tahu, contohnya kalau ada anak TK juga di tempat saya udah diajarin kok, di tempat ngajar. Jadi kayak misalnya, karena kita hati-hati sekarang kan banyak kayak pelecehan kayak gitu-gitu kan ya. Jadi takut anak-anak tuh mengalami hal tersebut. Jadi saya bilang, siapapun nggak boleh megang bagian ini, gitu kan ya. Selain misalnya siapapun termasuk orang tuanya, ketika orang tua kamu megang dan kamu nggak nyaman, bilang sama orang tuanya. Saya nggak mau lo dipegang gitu. Kenapa? Karena banyak banget kasus terjadinya juga dilakukan oleh orang tua, benar nggak? Jadi anak harus sadar untuk melindungi dirinya juga. Jadi kamu harus tahu kapan. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan terkait sosial dan budaya. Jadi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya. Sehingga kayak misalnya ada budaya dari Sumatera diterapkan langsung di Jawa Barat misalnya nggak mungkin. Pasti ada modifikasi. Begitu pula sebaliknya. Itu yang sering ngomongnya itu ngomongnya kasar, benar nggak sih? Jerit-jerit segala macam. Padahal maksudnya bukan kasar, mungkin emang nada bicaranya seperti itu gitu kan ya. Sebalik, lemes banget sih ngomongnya, bukan masalah lemes, emang budayanya seperti itu. Gitu. Dia harus menyesuaikan kebudayaannya. Saya skip dulu ya pertanyaannya nanti ya, kalau misalnya kita ada waktu. Selanjutnya berkaitan dengan, nah historis nih, historis panjang banget deh. Kalau historis mungkin nanti langsung saya open question aja ya, karena itu panjang banget, kalian tahu sejarahnya. Bahkan sebenarnya pendidikan itu kalau dari sejarah di Indonesia sendiri bukan dimulai dari masuknya Hindu Buddha, tapi dari zaman manusia purba gitu. Jadi itu udah mulai belajar. Kalau kalian lihat jejak sejarahnya kan kalau laki-laki berburu dengan orang tuanya gitu ya, dengan bapaknya, dan kalau yang perempuan misalnya meraba bajunya, terus menyiapkan makanan gitu kan. Itu udah ada pembagiannya, berarti secara nggak langsung mereka udah ada pendidikan khususnya gitu. Terus bahkan kalau berburu sekalipun itu ada tahapan usianya. Bagi yang masih anak-anak itu hanya boleh kayak di kali ngambil ikan pakai tombak gitu loh, nggak boleh ikut ke hutan. Nanti kalau anaknya udah cukup kuat, udah cukup dewasa, baru boleh ikut ke hutan berburu hewan-hewan buas. Jadi sebenarnya orang tua zaman purba juga udah sadar gitu loh, bahwa anak itu ada tahap perkembangannya. Kalau masih kecil ya udah nangkep ikan aja ya, gitu kan ya. Kalau udah besar oke, ikut ke hutan karena badannya udah lebih kuat, udah bisa nangkep hewan-hewan yang buas gitu. Terus anak-anak juga yang cewek, misalnya kalau awal-awal itu nggak langsung disuruh masak kan, disuruh memilih dulu nih mana bahan makanan yang boleh dimakan gitu. Jadi sebenarnya pada masa itu pun udah ada tahapan perkembangan, walaupun nggak tertulis ya, kayak orang tua tuh nggak sadar gitu kan, tapi udah sadar, udah tahu cara mendidik anaknya dengan baik. Itu berkaitan dengan landasan historis pendidikan, dan ada sejarahnya perkembangannya yang mungkin kalian rasakan, walaupun paling males gitu ya, misalnya kalian belajar sejarah, tapi sebenarnya itu yang paling berikatan erat dengan keseharian kita, benar nggak sih? Kita selalu membandingkan dengan dulu mah kayak gini loh, gitu ya, itu ngomongin sejarah. Itu berkaitan pendidikan. Jadi kenapa sih harus landasan historis pendidikan dipelajarin? Biar ketika kayak kalian nih, kalian udah baca landasan historis pendidikan, kalian punya pertimbangan mana yang harus diterapkan, mana yang enggak. Karena kita udah melihat di masa lalunya pernah diterapkan, misalnya kurang berhasil. Kurang berhasilnya kenapa? Bisa dijadikan bahan analisis. Ini berkaitan dengan akhirnya pembuatan kebijakan nantinya yang ada di landasan yuridis pendidikan. Gitu. Nah, berkaitan dengan landasan yuridis pendidikan, udah di bukunya juga udah dibaca, dan kemarin kita diskusinya juga luar biasa panjang. Intinya adalah ada dasar-dasar yang dijadikan kebijakan dalam pendidikan. Karena kita tidak mungkin menjalankan pendidikan tanpa adanya landasan yuridis, karena tidak ada kekuatan hukumnya. Contohnya nih, kita tahu bahwa anak-anak wajib belajar, tapi misalnya tidak ada kebijakan wajib belajarnya, apakah bisa dijamin hak asasinya terpenuhi? Enggak. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dilindungi secara legal atau hukum. Sehingga pertama akan diikuti, kedua tidak ada pelanggaran. Gitu loh. Jadi sebenarnya aturan tuh kalau tanya, Bu aturan kan dibuat untuk dilanggar gitu ya. Sebenarnya aturan dibuat adalah untuk membatasi pelanggaran gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kalau kita menganalisis supaya tindakan-tindakan di dalam pendidikan tidak menyeleweng gitu loh. Misalnya guru ada yang memukul siswa, siswa kurang ajar dengan guru, atau misalnya guru ngajar anak TK cara buat PowerPoint, itu kan nggak mungkin ya. Atau saya ngajar ke kalian cara ngikat tali sepatu gitu, itu kan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangannya, sehingga harus ada perlindungan yang secara hukum biar tidak menyimpang gitu. Oke, silakan apabila sekalian saya ngambil napas nih, masih kita punya sekitar 18 menit, apabila ada yang ingin bertanya, silakan.
Silahkan. Ada yang bertanya? Gimana? Nggak ada? Silakan dipikirkan dulu. Mau direnungkan dulu. Oh iya, kemarin saya share ke kalian, ada yang daftar nggak? Yang saya share di grup nggak ya? Sayang loh, setahun sekali loh. Kemarin baru dapat dari itu 17 sampai 25 tahun. Itu full loh, semuanya gratis. Semuanya gratis. Nggak ada bayaran apapun. Termasuk transportasi nanti diganti. Kalian dikeluarin. Termasuk dapat uang jajan. Jadi kalau misalnya kalian yang mengikuti itu kayaknya masih buka deh, gitu kan ya. Itu silakan. Karena kemarin saya juga habis ngobrol sama teman-teman saya, mereka juga mengajurkan kepada siswanya untuk daftar juga gitu kan. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol gitu, ingat masa lalu gitu kan, nggak masa lalu juga sih. Cuman kebetulan emang tergabung di situ, ingat dulu kan kayak gini-gini. Waktu itu saya nggak ikut yang akademik karena saya nggak tahu dulu waktu saya jadi mahasiswa, ketika jadi kayak kalian saya nggak tahu ada kegiatan seperti itu. Jadi saya ikutnya setelah saya udah S2 dan ikutnya buat yang guru-guru gitu, dan itu juga di cover kok, dapat uang jajan, terus dapat uang makan di sananya, terus pulangnya dikasih untuk modal buat beli oleh-oleh modal, terus jalan-jalan juga gitu ada gitu. Dan apalagi kegiatannya ada yang ke US kan, kalau saya kemarin ke Malaysia gitu. Jadi siapa tahu kalau ada yang mau ikut silahkan untuk ikut. Tadi saya lihat Fanny raise hand, silahkan Fanny. Oh iya Ibu, sebelumnya mau konfirmasi kalau itu pakai bahasa Inggris nggak Bu? Iya, pakai bahasa Inggris. Oh nggak bisa bahasa Inggris Bu. Karena kegiatannya emang rata-rata kayak gitu sih. Kalau di Indonesia kan kegiatannya jarang yang full gratis kan ya. Ada kan yang kayak beasiswa, tapi biasanya kalian tetap harus kayak ngeluarin biaya kan. Kalau itu benar-benar fully funded kok. Ini pengalaman saya nggak ikut yang itu waktu itu, saya ikut yang ke Malaysia gitu kan ya. Itu dari saya tuh boleh milih mau bandara manapun, saya boleh milih. Jadi kalau misalnya kalian tinggalnya bukan di Bandung, di Jakarta, boleh milih bandara Jakarta. Teman saya yang di Medan, di bandaranya laut dari Medan gitu. Jadi bisa milih bandaranya mau di mana yang terdekat dengan rumah. Terus di keberangkatan nyampe bandara udah dijemput, langsung dibawa ke hotel. Hotelnya udah di cover, dibiayain full. Kalau yang kegiatan saya tuh ya, kalau yang kalian tuh kan akademik, berarti kalian ke Amerika. Kalau ke Amerika itu antara tinggal sama orang Amerikanya atau kos kayak gitu, karena waktunya lumayan panjang. Terus kalau saya tuh dari situ terus makan di cover semua sehari 3 kali plus snack 2 kali. Sehari dapat 5 kali makan. Itu di luar dari kalian dapat kadang kayak cemilan-cemilan lagi gitu. Karena kan kalau saya waktu itu guru jadi banyak kerja juga kan bisa di mereka juga. Terus dikasih uang tambahan. Uang tambahan tuh kalau dirupiahin sekitar hampir 1 juta waktu itu untuk 3 hari gitu. Dan ternyata di Malaysia nggak mahal-mahal juga gitu. Dan karena kita makan ditanggung semuanya, uangnya juga cuma beli oleh-oleh kan. Karena saat visit juga kemana-mana, saya waktu itu visit ke Twin Towers, terus ke mereka, kayak gitu segala macam digratisin. Dari biaya transportnya, tiket masuknya, tiket mainnya, tiket foto-fotonya dibayarin. Gitu. Terus jadi ya uang-uang yang dikasih, uang jajannya itu memang benar-benar full buat kalian jajan pribadi. Mau beli apapun, kebutuhan apapun. Kalau saya waktu itu karena saya kan biasa kalau hari-hari itu minum susu gitu kan. Waktu awal itu beli malamnya gitu kan, walaupun bukan saya yang minum, akhirnya rame-rame ngabisin gitu kan, karena kita sadar susu juga ternyata di cover, tinggal minta sama hotel gitu kan ya, dan yang kita order di hotelnya itu akan di cover juga gitu. Jadi ya benar-benar full sih gitu. Dan enaknya sebenarnya selain dari itu ketemu teman, kayak saya sampai sekarang masih connect sama teman-teman yang lain gitu. Dan se-Asia Tenggara kan, jadi ada teman dari Malaysia, ada teman dari Thailand, ada teman dari Myanmar, Vietnam, dan sebagainya. Jadi ketika kalian mau jalan-jalan, seenggaknya nanti akomodasi gratis lah ya, numpang tempat teman tinggal ya. Gitu. Kalau mau jalan-jalan. Positifnya itu yang pertama. Yang kedua, PD-nya meningkat sih. Saya emang belajar bahasa Inggris dari dulu. Tapi dengan saya ikut kegiatan internasional, kemampuannya lebih meningkat gitu. Karena awalnya kita kan nggak pede ya, karena kita sekolah cuma nulis doang, benar nggak sih? Bahasa Inggris nggak dipakai gitu. Dan jangan khawatir kok teman-teman yang ikut juga nggak semuanya lancar bahasa Inggris.
Ada Google Translate, girls and guys. Jadi tinggal bisa diketik terus ini loh saya ngomong ini gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau kalian tahu Timur Leste juga orang-orangnya nggak terlalu lancar bahasa Inggris. Jadi bahkan mereka pun ketika saya ngobrol agak lama dulu. Kayak mereka nemuin kata-kata, terus mereka kayak pakai Google Translate dan oke-oke aja. Gitu. Selama kalian punya dasar ketika orang ngomong oke aja deh gitu. Jadi nggak mesti kayak ngomongnya jago segala macam, karena nanti kan ada bimbingannya lagi. Bahkan setahu saya kalau yang ke Amerika itu nanti ada bimbingan bahasa Inggrisnya dulu selama sebulan gitu, dan itu gratis gitu. Jadi kalau misalnya ada itu bisa silahkan daftar. Atau saya nggak ngecek deadline-nya sih, karena saya ada juga pendaftaran yang lain tapi bukan buat kalian, soalnya untuk yang usia 25 ke atas, 26 berarti 26 ke atas. Jadi kalian nggak boleh ikut ya gitu. Dan kegiatannya beda sih. Kalau kalian kan lebih belajar nanti sharing kebudayaan. Kalau yang saya tuh lebih pembuatan kebijakan gitu. Fokusnya udah beda. Kalau yang kalian biar kayak ide-idenya segala macam. Nah, ide kalian tuh ditampung buat ke kitanya gitu. Kitanya nanti ngembangin. Ya kalau udah senior dianggapnya disuruh kerja lah ya, bukan disuruh main lagi gitu. Kalau saya waktu itu kebetulan ikutnya yang masih boleh main-main loh. Jalan-jalan, foto-foto sama teman gitu kan ya. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi katanya, udah disuruh mikir. Gitu. Apa sih ya, kalau misalnya ada yang berani untuk ikut daftar aja, nggak rugi apapun kan. Kalau diterima alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa gitu. Bisa ikut seperti itu gitu. Jadi Fani, pertanyaannya silakan selain dari itu. Iya, Bu. Apa? Kan gini, Bu. Kalau misalnya ada kan kalau anak cowok itu kedewasaannya lebih ini ya Bu, lebih lama gitu dari anak perempuan yang Pani tahu kayak gitu Bu. Nah, ada gitu Pani juga ada punya adik di mana dia tuh kalau misalnya ngambil keputusan padahal buat dirinya sendiri nggak pikir panjang gitu Bu. Kayak misalnya dia tuh kemarin-kemarin kabur dari pesantrennya. Nah, kaburnya tuh malam-malam pas gak ada orang yang tahu gitu. Habis sholat isya dia kabur. Gak ada yang tahu terus dicari-cari sama Pani kemana-mana malam-malam tuh Ibu. Sampai katanya kabar dia tuh pagi-pagi tuh udah ada lagi, udah ikut ujian karena memang minggu-minggu ini tuh ujian. Nah, pas udah selesai ujian ditanya tuh dia tuh kamu kabur kemana? Kaburnya tuh ke warnet gitu Bu. Terus pulangnya jam berapa? Jam 1 malam, cina lewat mana? Sungai gitu kan, emang deket sungai ya Bu pesantrennya. Astagfirullah, gimana kalau ada ular atau apa gitu. Terus itu jam 1 malam gitu Bu. Kamu sama siapa kaburnya gitu? Sama teman? Enggak, sendiri. Kenapa enggak sama teman gitu? Karena dia tuh gak mau ngajak orang lain gitu Bu buat kayak gitu kan, kasihan kata dia teh, udah aja aku sendiri. Terus uangnya dari mana? Jual celana kata dia tuh. Terus dia tuh sekarang tuh lagi kayak ketakutan, kemana-mana ketakutan karena takut dihukum, terus takut dimarahin juga. Terus ditambah lagi kan kalau ayah kan orangnya keras ya Bu, jadi kalau misalnya ngedidik tuh keras gitu beliau tuh. Jadi dia tuh lagi ketakutan terus Pani juga ya jadi bingung gitu ke dia kayak gimana. Terus ditanya, kamu tuh sebelumnya tuh mikir gak sih kalau misalnya kayak gitu tuh bakal gak enak juga buat kamu? Terus dianya diem aja, terus Pani juga harus bingung harus kayak gimana. Terus itu tuh setiap keputusan yang dia ambil teh gak pernah pikir panjang gitu Bu. Apakah Pani biarin dia untuk melakukan sampai dia merasakan dulu akibatnya, terus dia kan berpikir ya Bu, oh ini nggak baik buat dia sendiri juga bilang gitu, nggak akan ngelakuin lagi soalnya ini nggak ternyata nggak enak kayak gini, kayak gitu dia sendiri bilang kayak gitu. Apakah harus selalu seperti itu gitu Bu? Tapi kalau dikasih tahu juga yang nggak nyampe kayak gitu ke dianya tuh. Gimana Bu? Terima kasih. Iya, makasih pada pertanyaan. Yang pertama, usia berapa? Dia tuh sekarang tuh usia 16 tahunan gitu Bu, jalan 17 gitu. Ya. Oke, ada teman-teman dekat nggak di sekolah? Atau emang biasa sendiri? Dia tuh pas semenjak naik kelas 3 tuh jadi lebih murung Bu, gak tahu kenapa itu juga dia lebih murung terus lebih senang sendiri kayak gitu Bu. Dekatnya sama siapa kalau di rumah? Kalau di rumah dia nggak deket Bu, kalau di rumah tuh dia kalau libur suka minta izin main sama temennya, tapi kita tuh nggak tahu antara dia main sama teman pesantrennya lagi atau sama orang luar gitu. Tapi Panima takutnya tuh dia tuh main sama orang luar, tapi pernah ada riwayat dia tuh dibully sama orang luar gitu Bu. Ini karena saya nggak tahu ya karakteristik adanya Fani gimana. Cuman ini secara umum aja. Tapi Fani harus analisis dulu nanti karakteristik Pak adiknya gimana gitu ya.
Tapi kalau untuk ngomong, emang kalau tadi bilang laki-laki lebih lambat misalnya bertanggung jawab. Kalau dari penelitian, research, speaking kayak gitu ya. Jadi katanya sih bukan masalah dia tidak mau bertanggung jawab atau mengambil keputusan, tapi fokus masalahnya nggak bisa bercabang. Jadi kalau mikir itu ya udah fokusnya ke satu arah gitu loh. Jadi nggak bisa ke distract yang lainnya. Oleh karena itu biasanya ini juga yang menjadikan mayoritas laki-laki itu sukses di bidang kayak teknologi. Kenapa? Karena dia bisa fokus pada satu hal, tidak ke distract apapun. Tapi kendalanya adalah mereka akan cukup sulit ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Harus memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Jadi kayak gitu. Jadi bukan masalah tanggung jawab apa, tapi lebih kepada pola pikirnya gitu loh. Jadi mungkin kalian ngerasa deh kalau kalian main game aja, laki-laki umumnya mayoritas nggak semua lebih cepat menguasai game tertentu dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena dia orientasinya pada goals-nya. Dia bisa terus-terusan latihan. Kalau perempuan itu lebih banyak distract-nya. Lagi ngelakuin ini, pengen ke yang lain, kalian segala macam. Sehingga dia lebih mudah beradaptasi dengan yang diverse atau beragam, sedangkan laki-laki fokusnya kepada satu hal. Itu yang menjadikan dia biasanya ketika ingin memutuskan hal tertentu gitu ya, karena dia fokusnya kan satu doang tuh. Jadi banyak kayak bukannya nggak mau mengambil keputusan gitu ya, tapi cenderung kayak nanti deh, enggak keputusan yang pertama, atau kayaknya belum penting-penting banget deh keputusan ini diambil, bisa kayak gitu. Jadi kayaknya bisa aja jalanin aja lah dulu, lebih santai kayak relax seperti itu gitu. Nah tergantung karakteristiknya juga, karena nggak semuanya, ada juga tipenya yang sebaliknya gitu. Nah kalau dari yang cerita Fani, apalagi katanya sejak dia naik kelas 3 dia cenderung murung, harusnya ditemuin dulu kecenderungan murungnya kenapa. Nah itu dulu, karena kalau kita langsung ambil tindakan karena kita nggak tahu dasarnya seperti apa, khawatirnya malah tindakan yang diambil itu tidak sesuai dengan masalahnya kayak gitu. Jadi harus dicek dulu caranya gimana. Kalau kata Fanny dia nggak dekat sama siapapun di rumah, coba mulai deketin tapi jangan ngejudge. Jadi contohnya kayak ketika dia kabur, dia takut sekarang, pasti takut, apalagi orang tuanya salah, apalagi udah kelihatan bakal ditegur deh, bakal dimarahin. Coba jangan dimarahin dulu deh, ajak ngobrol aja, ke warnet ngapain. Kalau dia ngomong main game misalnya nih ya, siapa tahu main Valorant gitu kan dia gitu kan ya, dicek dulu, kita ikutan dulu gitu loh. Ikutan ngapain? Ikutan searching aja, minimal browsing di Google kayak mana sih mainnya segala macam, terus ajak ngobrol aja biasa, tapi jangan nyinggung kaburnya dia sama sekali. Kalau udah nyinggung kaburnya dia nggak akan cerita, mau ngapain lagi, udah dijudge kan bahwa saya ngelakuin salah, selesai. Oh, ngobrol aja dulu biasa gitu loh. Apalagi ketika dia udah usianya 16 tahunan, itu kan dia lebih kayak pengen menemukan identitas dia, lebih sensitif ketika dia dikritik oleh orang lain, gitu kan ya. Jadi kita yang harus lebih aware kayak, oke, sabar dulu nih, ngobrol dulu. Kamu ngapain sih kemarin ke warnet, gitu kan ya. Emang lagi butuh ya untuk ke warnet, gitu kan ya. Misalnya kalau dia udah ada handphone, kenapa nggak pakai handphone? Kenapa harus di warnet? Kalau emang belum ada handphone, emang kamu udah butuh ya untuk handphone? Butuhnya buat apa nih segala macam. Jadi kita benar-benar berusaha untuk memahami kebutuhan dia seperti apa. Jangan dijudge dulu, karena kita nggak tahu kan di warnet dia ngapain. Terus kalau katanya dia sendirian, itu kan ya, tadi katanya alasannya nggak mau ngajak orang lain. Apakah pernah dia ngajak temennya tapi ditolak? Ataukah dia ngajak temennya akhirnya dia yang disalahkan dan sebagainya? Kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Cara tahunya gimana? Ngobrol sama dia. Karena kita nggak akan pernah tahu masalahnya gimana kalau kita nggak ngobrol sama orangnya langsung. Gitu. Dan dia nggak akan cerita dengan jujur kalau dia belum merasa percaya sama kitanya. Karena Fani yang udah lebih dewasa mungkin bisa ngobrol juga ke bapak, ke ibu kalau memungkinkan, harus lebih sabar misalnya ke adiknya. Bukan ngebiarin dia ngelakuin kesalahan, tapi ngajak ngobrol dia ini sebenarnya kenapa sih? Karena kalau dengan dimarah segala macam, masalahnya nggak selesai, yang ada dia malah semakin jauh dan malah mencari orang-orang yang membuat dia merasa nyaman. Iya kalau orang-orang yang temuinnya positif. Kalau yang negatif, itu yang banyak terjadi, contohnya penyelewengan kayak penggunaan narkoba, sampai dampaknya ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Karena nggak ada lagi tempat mau kemana. Ini kan mabok-mabokan gitu kan ya, sampai ada pornografi segala macam, pelepasan rasa stresnya. Karena saya nggak tahu lagi mau harus kemana. Satu-satunya caranya seperti ini yang saya tahu. Jadi jangan sampai ke arahnya ke sana. Atau yang kayak waktu kita sharing ya sama waktu kasus yang Hamam ungkapin tuh, yang anak-anak geng motor ya, yang suka menyakiti, itu kan kayak gitu juga. Mereka berkelompok, seneng kan punya keluarga. Sama anak-anak kayak yang pang gitu, seneng punya keluarga.
Ada yang memperdulikan mereka, ada yang nanya tadi udah makan belum. Kalau mereka melakukan apapun ditanya, kamu kenapa? Gitu kan ya. Nah, jadi Fani intinya harus mendekat dulu kepada adiknya. Gitu. Kalau yang udah lewat, apalagi tekanan anak usia segitu, lagi ujian pula, anak laki-laki, gitu kan ya. Belum dia mikir nanti ke depannya, mungkin dia mikir saya mau gimana, gitu kan ya. Apakah saya bisa ngelakuin ujian atau enggak? Tiba-tiba satu pasangan, apakah saya akan dimarah juga? Nambah lagi beban pikirannya. Gitu kan ya. Jadi kita juga pernah ngalamin stres ujian seperti apa, gitu kan. Ya mungkin yang di sini laki-laki juga, apalagi kalau misalnya laki-laki satu-satunya atau bungsu atau pokoknya ada tekanan tersendiri, dia merasa saya harus memiliki kesuksesan. Kalau enggak akan mengecewakan orang tua. Itu juga bisa kayak gitu, atau mungkin emang anaknya masih kekanak-kanakan. Karena ingat usia juga tidak menjamin tahap perkembangan seseorang. Bahwa dia masih pengennya main loh. Dia belum mau serius belajar dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi kemungkinan. Jadi kenalin dulu, Fani ajak ngobrol aja sama adiknya. Kalau nggak memungkinkan sama orang tua, kalau bisa berdua aja dulu sama Fani ngobrol. Ngobrol santai, relax. Ingat-ingat dulu waktu kamu kecil gini-gini loh, kita main bareng segala macam. Pokoknya yang santai-santai aja dulu. Jangan langsung tiba-tiba kamu kemarin kabur ngapain gitu kan ya. Itu juga anak-anak oke, males gitu kan ya. Jadi bangun aja dulu. Kalian juga pernah di masa itu gitu kan ya, yang ketika orang mau langsung kepo nanya itu males jawabnya gitu. Jadi berusaha untuk lebih pengertian aja gitu ya Fani ya. Siap Ibu, terima kasih banyak Iya Ibu. sama-sama. Ini kejadian kok kemarin sama ponakan saya. Adek kemarin ngapain dek sama teman yang berantem pukul itu ya? Ya kan dia apa sih namanya, tiba-tiba cemberut pulang gitu kan ya deh, atau minggu lalu. Terus ditanya kenapa dipukul sama temen, kata dia kan. Dipukul kayak gimana? Dipukul di sini, kata dia. Terus tanya ternyata temannya tuh ada yang nggak bisa diam, lompat sana lompat sini di atas meja gitu loh. Gurunya lagi keluar kan. Terus pas lompat nabrak dia gitu loh. Terus refleks pluk gitu loh. Jadi terus ngobrol kok cemberut gitu kan, terus diomongin. Terus dia pernah juga nggak lagi ya, masih nggak yang nimpuk-nimpuk, kemarin nggak lagi ya, nggak lagi ya. Jadi pernah, jadi ada temennya yang saya bilang itu satu orang nimpuk temennya, terus mereka rame-rame akhirnya nimpukin semua gitu loh. Terus gurunya tuh kayak orang tua muridnya udah ada yang datang segala macam, terus kakak iparnya juga sempat mau datang ke sekolahnya gitu kan. Terus saya bilang jangan dulu, saya ngobrol dulu sama anaknya, cerita-cerita dulu kan. Dek dulu tuh Bici pernah kabur dari sekolah gitu gitu kan, cerita sama dia segala macam pengalaman dulu sekolah. Terus nanya, itu kemarin seru ya, rame-rame sama temen, seru tahu terus ya, seru pokoknya rame. Pernah juga adik gedor-gedor itu, katanya gedor-gedor kantin yang ditutup, kata dia, sama anak-anak kelas A juga, kata dia ramean. Terus seru tuh rame-rame. Oke, berarti pengennya serunya gitu kan. Jadi ya boleh sih deh, nggak apa-apa seru-seru, tapi ada hal-hal yang nggak boleh. Contohnya kalau nimpuk nanti temennya luka gimana gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan ya. Nah, sekarang nggak lagi sih kata dia, udah nggak lagi, laporan gurunya juga udah nggak lagi sih. Cuman masih nggak bisa diem keliling-keliling kalau di kelas, terus nggak bisa dilarang kayak gitu kan. Terus saya bilang ya udah, adek boleh deh ngobrol sama teman. Tapi yang pertama selesaiin tugas sendiri. Yang kedua lihat apakah temannya udah selesai tugasnya. Kalau udah selesai tugas dari ibu guru, mau ngobrol silahkan, tapi jangan ganggu yang lain. Jadi sekarang kata ibu gurunya dia cepet sih selesai dan udah selesai gitu ya, benar segala macam, temannya juga selesai, dan akhirnya mereka ngobrol gitu di bangku berdua gitu. Ya udah biarin aja, kata gurunya, nggak ngeganggu juga gitu kan. Jadi pahamin dulu gitu. Anak juga nggak akan ngomong. Apalagi remaja yang udah punya egonya sendiri, nggak mau ditegur orang lain. Gitu ya. Oke. Oke. Ini kalian ada kelas lagi ya setelah ini ya? Iya, Bu. Ya, saya nanti langsung ngobrol ke adik aja deh nanti siang, kayak list-list apa aja, kayak ada beberapa masukan. Kayak tadi Regi kan harus ngubungin saya, karena ada filenya yang dikirim tapi tidak terbuka. Gitu. Jadi nanti tolong Reginya disuruh kontak aja ke saya. Jadi oke, sekian perkuliahan kita hari ini gitu ya. Dan perkuliahan kita semester ini juga loh berarti selesai. Walaupun kita masih ketemu lagi besok gitu lah ya. Jadi 2 minggu lagi masih ada ketemu besok dan minggu selanjutnya gitu. Jadi sekian dari saya, kita bertemu lagi besok. Tetap stay healthy buat kalian semua. Selamat menjalankan aktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya duluan ya.
Adik. Gimana, Mal? Silahkan dimulai. Silahkan dimulai. Baik, Bapak. Yo, yang bisa on cam, lanjutnya juga. Ayo, Mam. Ayo, Mam, dimulai. Yang bisa on cam, Yo, yang bisa on mic. Ayo, mulai aja. Yuk, mulai deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون دخلت ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يعملون قولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تولوا فإنما هم شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله من أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق